Ada awan berwarna-warni yang bersinar di atas kepala, yang ada di mana-mana, membuat cahaya di sini tidak menjadi masalah, bahkan jauh lebih terang daripada dunia di permukaan. Di tanah, ada bunga dan tanaman aneh di mana-mana, setiap tanaman aneh berbentuk jamur sebesar rumah, dan semua jenis binatang aneh yang belum pernah terlihat di permukaan dunia tinggal di sini dengan tenang, tidak takut kehidupan sama sekali. Batu-batu bercahaya, jernih, tersebar di setiap sudut. Batu-batu ini berukuran sangat besar, sebesar rumah, dan memiliki bentuk yang berbeda-beda. Warna tanaman dan bunga di sini sangat cerah, merah, hijau, ungu dan warna lainnya, seperti cat terbaik, sangat murni. Sungai-sungai berkelok-kelok dan menyebar seperti ular-ular panjang, air sungai yang jernih tidak mengandung kotoran, dan sekilas Anda bisa melihat ikan-ikan kecil di dalamnya. Ini adalah dunia dongeng yang sepertinya hanya ada dalam imajinasi. Begitu indah dan bersih, dan sepertinya tidak terpengaruh oleh kekotoran apapun di dunia ini. Tidak hanya itu, energi spiritual di sini juga sangat kaya, dan segala macam kekuatan langit dan bumi masih melekat di awan di langit. Di sini, selama orang menghirup udara segar, mereka akan merasa rileks dan bahagia. Jangan terlalu kaget, meskipun dunia batin ini indah, pertama-tama kita harus memulihkan kekuatan di dalam tubuh kita. Xiao Han mengingatkan, lalu duduk diam, dan mengumpulkan sepotong tambang Yuguk-guk dari tambang Yuguk-guk Jing dikeluarkan dan kekuatan Yuan dalam tubuh mulai dipulihkan di sini. Huo Feng melakukannya tanpa berkata apa-apa. Ji Changkong tidak begitu bebas dan santai. Dia lebih bijaksana dan melepaskan kerangka itu dan mengirim pesan ke sana. Kemudian dia duduk dan mengeluarkan sepotong besar Yuan Jing dari tas master dan mulai memulihkan energinya secara diam-diam tubuh Jing Yuan. Waktu berlalu dengan cepat. Saya tidak tahu berapa lama, tapi Ji Changkong bangun lebih dulu. Dia yang paling terlatih dan kecepatan pemulihannya relatif lebih cepat. Ketika dia mengetahui bahwa Huo Feng dan Xiao Han masih berlatih diam-diam, dia tidak mengganggu mereka dan membawa mereka bersamanya. Tulang dan kerangka mulai berkeliaran di dunia. Ini adalah dunia aneh di jantung bintang dan bumi. Mustahil bagi orang biasa untuk mencapainya. Bahkan makhluk surgawi dari segala penjuru harus melalui bahaya letusan magma sebelum mereka dapat mencapai tempat ini. Tidak diragukan lagi ini adalah dunia yang sangat indah. Di sini, ada keajaiban yang tidak dapat dilihat di dunia permukaan. Di sini, ada pemandangan yang tak terbayangkan dan menakjubkan di dunia permukaan. Jika orang berlatih di sini, saya khawatir ini akan lebih baik daripada di dunia lain tempat. Kemajuan lebih cepat. Mungkin ada orang yang tinggal di sini. Setelah ide ini muncul di benaknya, dia mencoba melepaskan kesadaran spiritualnya dan ingin menjelajahi wilayah lain di dunia untuk melihat apakah ada makhluk surgawi yang tinggal di sini. Desir, desir, desir. Dia baru saja melepaskan kesadarannya, dan sebelum dia bisa merasakannya dengan hati-hati, dia mendengar suara aneh di kejauhan. Tidak lama kemudian, orang asing dengan wajah dingin dan arogan muncul di hadapannya. Pria ini terlihat sangat pucat, memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia sedang sakit parah. Dia jelas bertubuh besar, namun tubuhnya ramping. Wajahnya cukup tampan, namun dia memiliki taring ganas yang bahkan menonjol dari sudut mulutnya, ditempatkan di atas bibir bawah, memberikan perasaan yang sangat aneh. Dari tubuhnya, Ji Changkong tidak dapat mendeteksi fluktuasi kehidupan yang terlalu kuat. Aura di tubuhnya penuh dengan aura mayat dan aura kematian. Ketuk-ketuk-ketuk. Entah kapan, Huo Feng dan Xiao Han berdiri di sampingnya. Xiao Han mengerutkan kening dan menatap pria itu, dan berkata dengan kaget vampir itu. Klan darah. Ji Changkong terkejut dan matanya penuh keraguan. Dia telah mendengar sedikit tentang ras ini. Dikatakan bahwa mereka dilahirkan dengan keabadian dan memiliki umur yang tidak ada habisnya. Ras vampir adalah salah satu ras tingkat lanjut tertua di wilayah bintang tak berujung. Ia memiliki sejarah panjang dan peradaban kunonya sendiri. Namun, ras vampir jarang berinteraksi dengan ras tingkat lanjut biasa. Anggota suku juga tinggal di beberapa daerah bawah tanah yang gelap dan jarang bergerak di permukaan. Orang-orang dari klan vampir juga identik dengan yang kuat di wilayah bintang kematian, karena mereka tidak hanya bisa menguasai jalan para pejuang surgawi, tetapi juga memiliki kekuatan magis bawaan yang aneh menggunakan darah yang kuat untuk memperkuat diri mereka sendiri. Bahkan jika tuan dari klan vampir tidak berlatih, kekuatan mereka akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya umur mereka. Selain itu, mereka secara alami lincah dan tubuh mereka jauh lebih kuat daripada manusia biasa. Begitu mereka menjadi cendekiawan surgawi, seringkali membuat kemajuan pesat. Jika mereka memiliki darah orang kuat untuk dimakan, kemajuan ini akan lebih cepat. Tak satu pun dari anggota klan darah yang lemah kekuatannya. Jika mereka berdua berada di alam surga 10 arah, satu master klan darah dapat menangani 2 master klan bulu dan klan kayu, dan dapat menanganinya 7 manusia dari 10 arah surgawi. Ini adalah perlombaan yang secara alami sangat kuat. Sayangnya,
Mereka bukanlah ras terkuat di Death Star Territory, karena populasi mereka kecil dan sulit berkembang biak. Dibutuhkan setidaknya 1000 tahun bagi dua vampir untuk melahirkan seorang anak. Sedangkan untuk ras manusia hanya membutuhkan waktu beberapa bulan, sedangkan klan Yu dan klan Kayu hanya membutuhkan waktu beberapa tahun. Justru karena pembatasan inilah sulit bagi klan vampir untuk menjadi ras terkuat di Death Star Territory. Keseimbangan tampaknya ada di mana-mana. Siapa kamu? Anggota klan vampir ini memandang mereka bertiga dengan dingin, dengan ekspresi acuh tak acuh. Ia hanya memiliki tingkat kultivasi Sifantian. Namun, saat menghadapi Huo Feng dan Xiao Han, ia tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Bahkan, ia tampak memiliki aura arogan dalam dirinya, seolah-olah ia mampu mendominasi ketiganya. Ini bukan wilayah klan darahmu. Siapa yang kamu pedulikan dengan kami? Xiao Han mendengus dan berkata, di dunia batin ini, klan darahmu bahkan tidak ada di sini sebelumnya. Kamu juga pendatang baru, kan? Ya, kami belum pernah menemukan tempat ini sebelumnya. Ada banyak orang yang tinggal di sini dan berlatih di sini. Vampir itu mengangguk dan berkata namun, sekarang kami para vampir telah menemukan tempat ini adalah tanah terlarang para vampir kami. Siapapun yang ingin berlatih di sini harus ditahan oleh klan vampir kita, jika tidak, mereka akan segera pergi atau kita akan membasmi mereka. Setelah jeda, Master Vampir mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin sekarang, keluarga vampir Augustus kita yang bertanggung jawab di sini. Saya salah satu petugas patroli di sini. Jika Anda turun dari dunia permukaan, silakan ikut dengan saya. Mau kemana? Xiao Han tampaknya cukup waspada terhadap para vampir. Dia menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan enggan. Kamu akan tahu kapan kamu sampai di sana. Tuan Vampir berkata, kami harus mengetahui niatmu selanjutnya. Apakah kamu berencana untuk hidup secara permanen atau menjelajah? Kamu harus mendapatkan persetujuan kami dan membayar kami cukup kristal yuan. Sekarang. Xiao Han mengerutkan kening, ragu-ragu sejenak, lalu berkata tanpa daya kepada Huo Feng dan Ji Changkong, ayo kita jalan-jalan. Saya petugas patroli Markis, ikutlah dengan saya. Vampir itu hanya memperkenalkan dirinya dan kemudian memimpin jalan dengan arogan, seolah dia yakin bahwa mereka tidak akan berani melarikan diri. Meskipun Xiao Han sedikit marah, dia harus mengikutinya dengan jujur, dan diam-diam berkata kepada Ji Changkong, sabar, jangan membuat masalah dengan para vampir, orang-orang ini menerima kematian, dan aturan yang mereka tetapkan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Begitu seseorang ingin jika Anda tidak mematuhi aturan, mereka akan menganggap Anda sebagai musuh bebuyutan dan mereka akan bertarung sampai mati. Ji Changkong mengangguk tak berdaya dan berkata, dimengerti. Sejak keluarga Augustus kami datang ke sini, ini telah menjadi wilayah kami. Para penggarap yang tinggal di sini sebelumnya sekarang bertindak sesuai dengan aturan keluarga Augustus kami, sehingga mereka dapat hidup damai. Jika Anda ingin tinggal di sini untuk waktu yang lama, kamu juga harus ingat untuk mengikuti aturan. Pria Markis dari depan memberikan beberapa perkenalan dingin. Saat dia berbicara, Ji Changkong menemukan banyak orang asing, termasuk mereka yang berasal dari suku Yu, beberapa dari suku Kayu, dan beberapa manusia makhluk surgawi. Mereka tinggal di lubang pohon, atau mengukir batu besar ke dalam ruangan dan ruang rahasia, dan beberapa sedang duduk bersila tepat di bawah beberapa sungai. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki tingkat budidaya surga 10 arah, dan satu atau dua, seperti Huo Feng dan Xiao Han, memiliki tingkat budidaya nirwana. Setelah melihat Markis datang, orang-orang ini semua mengangguk dengan hormat, ada kekaguman dalam ekspresinya. Bahkan makhluk surgawi di alam nirvana memandang Markis dengan hormat, yang membuat Huo Feng dan Xiao Han semakin takut untuk bertindak gegabah. Markis selalu bersikap merendahkan dan dingin saat berhadapan dengan orang-orang ini. Dia hanya mengangguk sedikit saat berhadapan dengan dua Master Nirvana. Di bawah bimbingannya, 1 jam kemudian, Ji Changkong, Huo Feng, dan Xiao Han mengikutinya ke depan sebuah kastil yang megah. Kastil kuno ini luasnya ratusan hektar dan tingginya ribuan kaki. Semuanya terbuat dari batu-batu besar yang jernih. Sekilas, kastil kuno itu tampak seperti kota kristal, bersinar dengan lampu warna-warni yang sangat indah cantik. Bahkan Huo Feng dan Xiao Han, dua wanita yang tidak terlihat seperti wanita, tampak takjub saat melihat kastil megah yang terus-menerus memancarkan cahaya warna-warni. Mereka bergumam pelan, seolah diam-diam memuji kastil tersebut. Markis, siapakah ketiga orang ini? Di depan kastil, anggota klan vampir lainnya bertanya dengan santai. Ini adalah 3 orang luar yang baru saja turun dari dunia permukaan. Saya akan membawa mereka melalui formalitas, jawab Markis. Orang luar, pria itu tampak aneh, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya khawatir ini tidak akan berhasil hari ini. 3 dari 5 tetua sedang tidur, 1 telah keluar, dan sisanya telah pergi ke wilayah tukang es. Saya khawatir tidak mungkin melewati formalitas untuk mereka bertiga.
Tunggu saja di sini sampai seorang penatua kembali. Markis mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, sebelum penatua itu kembali, kamu tidak bisa pergi kemanapun. Hanya dengan persetujuan dari seorang penatua, kamu bisa hanya dengan begitu kita dapat bergerak dengan bebas. Tepat di depan Crystal Castle, Ji Changkong dan ketiga orangnya sedang duduk di sana, menunggu dengan bosan kembalinya para tetua vampir. Setelah Markis membawa orang-orang ke sini, dia berhenti bertanya tentang situasi di sini dan langsung pergi. Penjaga di depan kastil vampir, pemuda yang berbicara dengan Markis, bernama Yan Yun. Dia cukup tertarik pada mereka bertiga, dan bertanya kepada mereka tentang situasi di dunia permukaan dari waktu ke waktu. Menurut apa yang dikatakan Yan Yun, dia tidak meninggalkan pusat bintang selama 100 tahun dan sangat ingin tahu tentang dunia luar. Ji Changkong dan yang lainnya adalah orang luar pertama dalam 30 tahun terakhir, jadi Yan Yun ini terus menatap tiga orang dan bertanya tentang situasi di dunia luar. Huo Feng dan Xiao Han relatif akrab dengan situasi di Death Star Territory. Mereka ingin mendapatkan informasi awal tentang dunia batin dari Yan Yun, jadi mereka memperlakukan Yan Yun dengan antusias dunia. Ternyata keluarga Augustus baru memasuki jantung bumi ini ratusan tahun yang lalu. Tidak hanya kekuatan langit dan bumi di sini yang kaya, tetapi juga memiliki berbagai lingkungan yang cocok untuk budidaya ras darah keluarga Augustus berkumpul, seluruh keluarga pindah. Datang ke sini dan anggap pusat bintang ini sebagai tempat tinggal permanen Anda. Klan vampir adalah tirani. Setelah datang ke sini, mereka segera menjadi salah satu dari tiga kekuatan utama di dunia batin. Mereka menahan beberapa orang dari ras lain yang berlatih di sini dan meminta mereka untuk bertindak sesuai dengan aturan klan vampir. Di dunia batin yang luas ini, selain ras darah, ada dua ras besar yang juga sangat kuat. Salah satu ras adalah ras ibel api. Beberapa ras ibel api yang tinggal di kolam magma bukannya tanpa kebijaksanaan. Beberapa balrog bahkan pandai menggunakan kekuatan magma. Mereka berlatih berdasarkan kekuatan ini, membuat beberapa balrog tingkat lanjut menjadi sangat kuat. Ada ras lain yang disebut suku es. Mereka adalah kebalikan dari ras ibel api. Tubuh mereka terkondensasi dengan es dan tinggal di wilayah es lain di tengah bumi, ras yang kuat di tengah bumi. Namun, apakah itu klan es atau klan ibel api, begitu mereka meninggalkan tempat di mana mereka tinggal untuk waktu yang lama, kekuatan mereka akan turun secara signifikan. Berbeda dengan klan darah, kekuatan mereka tidak akan terlalu melemah dimanapun mereka berada adalah klan es dan klan ibel api, yang satu tinggal di tanah magma yang sangat panas, dan yang lainnya tinggal di tanah es dan salju yang sangat dingin. Dibatasi oleh lingkungan, mereka jarang meninggalkan tempat tinggal mereka selama ini waktu. Hubungan antara tiga ras besar, suku darah, suku es, dan suku setan api, sangat rumit di dunia batin ini. Pada awalnya, suku darah ingin menaklukkan suku es dan suku setan api. Setelah beberapa pertempuran, ketiga pihak, suku darah menemukan bahwa suku es dan suku setan api sangat kuat di wilayah mereka, dan sulit untuk menaklukkan suku es dan suku setan api. Hal lainnya adalah suku es dan ibel api umumnya tidak meninggalkan wilayah tempat mereka tinggal, dan wilayah dengan suhu yang sangat tinggi dan suhu dingin tidak lagi bernilai bagi suku vampir peduli terhadap mereka. Suku es dan ibel api menggunakan kekerasan, namun malah mulai mencoba berteman dengan suku es dan ibel api. Namun suku es dan suku setan api tidak bersyukur dan jarang berinteraksi dengan suku darah. Namun karena suku darah sangat kuat, suku es dan suku setan api tidak berani mengambil inisiatif untuk memprovokasi saja bila kerja sama diperlukan, ketiga ras dapat mendiskusikannya bersama. Jika tidak terjadi apa-apa, ketiga ras akan menjalani hidup mereka sendiri dan tidak akan saling melanggar. Dari kata-kata Yan Yun, Xiao Han dan Huo Feng dengan cepat memahami situasi saat ini di pusat bumi. Yan Yun berkata bahwa seorang tetua pergi ke suku es, menebak bahwa sesuatu pasti sedang terjadi, jika tidak, tetua itu tidak akan pergi. Berapa lama tentang es? Wilayah suku. Ji Changkong tidak pernah berbicara, namun mendengarkan dalam diam. Mendengar perselisihan antara suku darah, suku es, dan suku setan api, ia merasakan perasaan yang sangat aneh di dalam hatinya. Setelah Yan Yun mengetahui beberapa informasi tentang dunia permukaan dari Xiao Han dan Huo Feng, dia berhenti bertanya lagi. Akhirnya, dia ingin melawan Xiao Han dan Huo Feng dengan alasan sebuah kompetisi sangat rendah hati dalam berkultivasi, tetapi dia berani mengambil inisiatif untuk bertarung dengan Huo Feng dan Xiao Han. Huo Feng dan keduanya sepertinya tahu bahwa vampir itu suka berperang. Pada akhirnya, Xiao Han ragu-ragu dan kemudian setuju. Pertarungan ini terjadi dengan sangat cepat dan berakhir dengan cepat. Sebagai anggota klan vampir, Yan Yun sangat cepat dan kekuatan di tubuhnya jauh lebih kuat daripada rata-rata master di alam halus, dan Yan Yun akhirnya masih kalah, namun Yan Yun tidak patah semangat, malah sebaliknya ia sangat bersemangat. Saat keduanya bertarung, Ji Changkong diam-diam mengamati bahwa dari tubuh Yan Yun, dia menyadari hukum kekuatan yang agak aneh.
Hukum itu sepertinya terkait dengan beberapa keterampilan rahasia kolam darah di benua lima elemen Yanyun ini sangat pandai menggunakan darah di tubuhnya. Terlebih lagi, darahnya memang mengandung kekuatan yang cukup besar. Memikirkan aura aneh yang terkandung dalam darah di tubuhnya, Ji Changkong mau tidak mau memiliki beberapa pemikiran lagi di dalam hatinya, dan bahkan diam-diam menebak keterampilan rahasia darah itu, kolam. Mungkin berasal dari klan vampir. Setelah Xiao Han dan Yanyun bertengkar, beberapa hari kemudian, seorang lelaki tua dari klan vampir tiba-tiba kembali dari luar. Yanyun segera melangkah maju untuk menyambutnya, memanggil lelaki tua itu Elder Vickers dan memanggil Xiao Han dan Huo Feng, Ji Changkong dan partainya diperkenalkan ke Vickers. Vickers adalah tetua vampir yang pergi ke suku es. Dia memiliki tingkat kultivasi yang memuaskan. Tubuhnya kering dan wajahnya pucat. Dia hanya menatap dingin ke arah Xiao Han, Huo Feng, dan Ji Changkong. Datanglah ke kastil bersamaku dan jelaskan situasinya terlebih dahulu. Kastil kuno klan vampir sangat mewah. Setelah memasuki kastil kuno, Ji Changkong menemukan ada relief es di mana-mana. Relief itu sangat aneh, dan banyak di antaranya adalah binatang aneh yang belum pernah dia lihat sebelumnya di kastil kuno. Ada banyak patung batu. Meja-mejanya memiliki pola yang tepat dan terlihat sangat kaya. Setelah Vickers membawa mereka bertiga ke ruangan batu yang kosong, dia bertanya tentang tujuan kedatangan mereka. Xiao Han dan Huo Feng keduanya menjawab satu persatu, mengatakan bahwa mereka tidak berencana untuk tinggal di sini selamanya, tetapi hanya ingin mencari latihan, bahan. Vickers tidak bertanya secara detail, dan meminta mereka bertiga membayar masing-masing 100 yuan kristal, memberi mereka bertiga batu hitam berlumuran darah, dan memberitahu ketiganya bahwa mereka memiliki hak untuk hidup selama 10 tahun-tahun, mereka bisa terus membayar kristal yuan, atau keluar dari sini. Xiao Han mengangguk dan dengan senang hati mengeluarkan 300 yuan kristal dan menyerahkannya kepada Vickers bersama dengan bagian Huo Feng dan Ji Changkong. Setelah Vickers mengumpulkan 300 yuan kristal, dia mengangkat kepalanya dan melihat sesuatu dengan serius dengan mata dingin. Dia merenung sejenak dan tiba-tiba berkata, kalian bertiga seharusnya datang ke kolam kehidupan magnetik, kan? Wajah Xiao Han sedikit berubah, ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk lembut tidak buruk. Aku mengetahuinya. Vickers memejamkan mata dan berpikir sejenak, lalu memandang mereka bertiga dengan dingin, ragu-ragu, lalu berkata, karena kamu tahu tentang kolam magnetik kehidupan, itu seharusnya bukan yang pertama kali kamu datang ke sini, atau mungkin ini pertama kalinya kamu datang ke sini. Aku pernah mendengar orang berbicara tentang keanehan, kolam magnetik kehidupan, kan? Aku datang ke sini sekali sebelumnya, sebelum kalian para vampir masuk. Saat itu, aku hampir mati di dalamnya. Xiao Han mengerutkan kening, dan setelah beberapa saat, secara mengejutkan mengakuinya dengan jujur. Huff, Vickers berkata dengan wajah dingin, kamu hanya memiliki tingkat kultivasi alam nirvana. Kamu beruntung bisa bertahan darinya. Bahkan aku hampir mati di dalamnya ketika aku memasukinya 200 tahun yang lalu. Huo Feng dan Xiao Han tidak berbicara, dan Ji Changkong juga diam saja. Mereka hanya menatapnya dengan tenang untuk melihat apa yang akan dia katakan selanjutnya. Vickers sepertinya sedang memikirkan sesuatu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan berkata, jika kamu ingin memasuki kolam magnetik kehidupan, kamu harus membayar 1000 yuan kristal lagi, dan kamu harus mengikuti vampir kami di sana. Oke, Xiao Han menjawab dengan sigap, dan tanpa ragu-ragu mengeluarkan 1000 yuan kristal dan menawarkannya. Untungnya, dia dan Huo Feng pergi ke tambang kristal yuan, jika tidak maka akan sangat sulit. Dalam setengah tahun, kita akan berkumpul di depan kastil. Kita, para vampir, akan memimpin tim nanti. Setelah Vickers menyingkirkan Yuan Jing, dia melambaikan tangannya dan berkata, silakan isi ulang bateraimu selama ini 6 bulan ini. Xiao Han mengangguk, memberi isyarat kepada Ji Changkong, lalu berinisiatif untuk berjalan keluar pintu. Setelah Ji Changkong dan rombongannya pergi, mata Vickers tiba-tiba berlumuran darah, memberikan kesan jahat yang kejam dan haus darah kepada orang-orang. Darah anak itu, gumam Vickers, wajahnya penuh kebingungan. Dia menggelengkan kepalanya dan berbisik aneh, itu seharusnya tidak mungkin. Sebelum meninggalkan Crystal Castle, mereka bertiga secara acak menemukan tempat tinggal di dunia batin bumi. Mereka bertiga tidak mengenal satu sama lain, namun mereka tidak berpisah dan masih bersama. Dari mulut Xiao Han, dia akhirnya mengetahui tentang keanehan dari kolam kehidupan magnetik. Kolam kehidupan magnetik adalah tempat yang aneh di dunia dalam bumi, di dalam kolam magma dan kolam es, terdapat hal-hal yang sangat aneh di dalamnya itu. Medan magnet, di mana kekuatan langit dan bumi sangat kaya, terdapat berbagai jenis bunga dan tanaman eksotis, dan terdapat banyak biji yang sangat berharga. Bunga-bunga aneh di kolam kehidupan magnetik dapat melemahkan jiwa, dan bijinya dapat melemahkan senjata ilahi. Bagi orang-orang kuat di alam 10 penjuru dan surga, ini adalah tempat bagus yang penuh dengan harta karun.
Ini bukan bagian yang paling menarik. Menurut Xiao Han, ada pusaran kehidupan di kolam magnet kehidupan. Siapapun yang memasuki pusaran kehidupan bisa langsung menerobos ke alam selama dia bisa bertahan. Tentu saja, ini hanya efektif bagi mereka yang berada di alam kehalusan, nirwana, dan angan-angan. Dikatakan bahwa pejuang surgawi di alam hubungan kedewaan tidak akan mendapatkan manfaat sebesar itu, tetapi juga dapat menstabilkan alam dan menguranginya, hambatan budidaya. Tampaknya ini adalah tempat ajaib yang menyublimkan kehidupan dan membaptis alam. Kemampuan untuk menyublimkan dan menerobos alam secara langsung adalah alasan utama mengapa banyak orang berduyun-duyun ke sana. 3 bulan telah berlalu, dan dengan bantuan kekuatan Yuguk-guk, semua esensi yang hilang di titik akupuntur di tubuhnya berangsur-angsur pulih. Xiao Han dan Huo Feng sedikit lebih lambat. Semakin tinggi alamnya, semakin sulit untuk pulih ketika kekuatan dalam tubuh terlalu besar. Pada hari ini, 3 orang yang sedang berlatih diam-diam memperhatikan kedatangan orang luar pada saat yang bersamaan. Tempat mereka berada adalah hutan yang relatif terpencil, dan terdapat bambu dengan beberapa panjang di mana-mana. Semua bambu ini berwarna biru dan hijau, dan seperti pedang tajam yang menjulang ke langit. Apakah ada orang di sini? Orang luar itu menyambutnya secara proaktif. Siapa? Xiao Han menjawab dengan dingin. Dia tidak pernah memiliki wajah yang baik ketika berhadapan dengan orang asing. Bisakah kita masuk? Pria itu terus berteriak di luar. Oke, Xiao Han menjawab dengan dingin. Tidak lama kemudian, sekelompok 5 orang datang dari luar. Kelimanya adalah manusia surgawi, dan mereka semua memiliki budidaya alam nirwana di 10 arah, yang seharusnya tidak sesuai dengan alam Phoenix api. Di atas dan di bawah, mereka semua adalah orang-orang di tingkat puncak nirwana. Ada 5 orang, 3 pria dan 2 wanita, semuanya berpenampilan biasa. Ketika mereka datang, mereka semua tersenyum dan tampak seperti sedang mendiskusikan sesuatu. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Zhou Tao. Saya telah berkultivasi di tengah bumi. Pria gendut yang memimpin menunjuk ke 4 orang lainnya dengan senyum ramah dan berkata, mereka juga dari sini. Makhluk surgawi semuanya berada di alam nirwana, dan mereka disebut Tianyu, Luomi, Qiyun, dan Li Xing, dan mereka semua berasal dari ras manusia. Huo Feng membuka matanya dan berkata dengan tidak sabar, kalian berlima datang ke sini dan memberitahuku sesuatu. Huo Feng belum memulihkan semua esensi di tubuhnya, dan dia tidak ingin menyia-nyiakan dunia untuk hal-hal yang tidak berguna. Haha, Zhou Tao tidak marah, tersenyum, dan berkata dari mulut Yan Yun dari klan vampir, kami tahu bahwa kalian bertiga juga ada di sini untuk kolam magnetik kehidupan. Dalam 2 bulan, klan vampir akan membawa kita ke kolam kehidupan magnetik. Mungkin ada banyak orang di sana selain klan darah, ada juga banyak pembudidaya di sini itu. Karena kamu tahu Life Magnetic Pool, kamu harusnya memahami kekejaman Life Magnetic Pool. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang bisa keluar hidup-hidup. Pria ini sangat jujur. Dia tertarik dengan budidaya Huo Feng dan Xiao Han di alam nirwana. Selain itu, Huo Feng dan Xiao Han sama-sama manusia. Itu sebabnya dia datang untuk menjalin hubungan baik terlebih dahulu hidup Citan. Setiap orang harus menjaga satu sama lain dan tidak dijadikan umpan meriam oleh master ras lainnya. Ini adalah masalah yang saling menguntungkan, yang baik bagi kedua belah pihak. Xiao Han hanya tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit dan meminta pendapat Huo Feng di sebelahnya. Huo Feng tidak mengatakan sepatah kata pun, dia mengangguk setuju dan bergumam dengan suara rendah, ini benar-benar merepotkan. Xiao Han segera menatap Ji Changkong dan bertanya, bagaimana denganmu, apakah kamu punya pertanyaan? 5 orang dalam kelompok Zhou Tao tiba-tiba menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Dari sudut pandang ke-5 orang ini, Ji Changkong, yang hanya dalam keadaan halus, seharusnya tidak berkata apa-apa memperhatikan pendapatnya. Tentu saja aku tidak punya masalah. Ji Changkong menyentuh hidungnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak mengerti betapa rumitnya, kolam kehidupan magnetik itu. Dia tahu bahwa Xiao Han akan mengatur entry, jadi dia tidak terlalu repot. Oke, saat kita memasuki kolam magnetik kehidupan, mari kita berjalan bersama dan menjaga satu sama lain. Zhou Tao tersenyum puas dan berkata itu bagus sekali, maka kami tidak akan mengganggu kultivasimu lagi. Dia juga melihat bahwa mereka bertiga belum mencapai level puncaknya, jadi dia dengan bijak mengusulkan untuk pergi. Xiao Han mengangguk dengan acuh tak acuh dan tidak berniat untuk memberi isyarat. 2 bulan kemudian, di depan kastil kristal klan vampir, hampir 100 master dari semua ras besar berkumpul. Di antara mereka adalah campuran ikan dan naga, termasuk 3 tetua alam Ruyi klan vampir, serta makhluk surgawi halus yang baru saja memasuki alam 10 arah. Ras seperti klan bulu, klan bermata 3, Del bercampur menjadi satu, dan memang ada banyak jenis orang. Ketika Ji Changkong dan 3 orang lainnya datang, mereka menemukan bahwa Zhou Tao dan 5 lainnya telah tiba lebih awal.
Ketika mereka melihat Ji Changkong dan 3 orang lainnya, mereka buru-buru melambai dengan antusias, memberi isyarat kepada Huo Feng dan Xiao Han untuk datang. Ji Changkong memperhatikan dan menemukan bahwa meskipun terdapat campuran ikan dan naga di sini, dengan orang-orang dari semua ras, mereka jelas berbeda. Orang-orang dari ras yang berbeda umumnya tersebar di tempat yang berbeda dari suku Yu tinggal bersama. Di bawah tren umum, ada juga situasi kecil. Misalnya, dalam umat manusia, 5 penguasa alam nirwana seperti Zhou Tao tinggal sendirian di satu tempat, sementara mereka yang telah memasuki alam halus terpecah menjadi beberapa kelompok kecil. Setelah mengikuti Huo Feng dan Xiao Han ke Zhou Tao, dia tersenyum santai dan berkata melihat kulitmu, kamu seharusnya sudah kembali ke kondisi puncak. Haha, kekuatan kami jauh lebih kuat. Bagus sekali, saya harap semua orang mendapatkan sesuatu dari perjalanan ini. Ketika Zhou Tao berbicara, Penatua Vickers dari suku vampir telah berdiri di depan Crystal Castle. Dia mengangkat tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam, dan kemudian berkata Ibel Api dan suku es telah mengamati selama 100 bertahun-tahun, dan akhirnya menemukan bahwa kehidupan pusaran di kolam magnetik secara bertahap terbentuk kembali. Kami mendiskusikannya dengan kedua suku dan memutuskan untuk bekerja sama membuka penghalang untuk memasuki kolam magnetik kehidupan dan memasukinya bersama-sama. Alasan kenapa kamu tinggal di sini juga karena tempat itu. Ya, kami para vampir tidak akan melanggar aturan, jadi biarkan kamu masuk bersama. Setelah jeda, Navix melanjutkan namun, semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Klan vampir kita memiliki aturan klan vampir, dan klan Ibel Api dan Es juga memiliki aturannya masing-masing. Agar tidak menimbulkan perselisihan yang tidak perlu, saya harus mengingatkan Anda lagi, jangan melanggar aturan satu sama lain, jika tidak, Anda akan bertanggung jawab atas segala perselisihan yang ditimbulkan. Setelah Vickers mengatakan sesuatu, Ren, tetua suku darah lainnya, berdiri lagi dan berkata kali ini, kolam kehidupan magnetik ditemukan oleh suku es yang berkelana masuk. Butuh 10 ahli dari suku es untuk mendeteksinya. Lokasi pusarannya, oleh karena itu, setelah penghalang dibuka, orang-orang suku es akan masuk terlebih dahulu, dan tidak ada yang diizinkan untuk memimpin, jika tidak kita akan membasmi yang pertama setelah masuk. Setelah Ren mengatakan beberapa hal lagi yang perlu diperhatikan semua orang, dia berkata jika semua orang tidak memiliki pertanyaan, kami akan berangkat sekarang. Tidak ada yang mempunyai pendapat berbeda. Setelah kata-kata Ren berakhir, semua orang terdiam, tapi mata mereka bersemangat. Ji Changkong memperhatikan. Dia menemukan bahwa orang asing di seberangnya bersemangat dan memandang ras lain dengan waspada. Ada makna jahat di mata mereka. Melihat situasinya, jika mereka mendapat kesempatan, mereka akan bersikap kasar. Penemuan ini membuatnya diam-diam ketakutan. Sambil waspada, dia dengan santai bertanya kepada Zhou Tao di sampingnya ketika alien itu melihat kita, mereka tampak penuh kebencian. Begitu mereka memasuki kolam magnetik kehidupan, akankah mereka? Masalah tidak perlu apa yang akan terjadi. Senyuman di wajah Zhou Tao memudar dan dia berkata dengan serius itu benar. Di pusat bumi ini, karena batasan klan darah, semua orang tidak bisa bertarung dengan santai. Bahkan musuh harus membayar yuguk-guk yang cukup jika mereka ingin bertarung untuk itu, kematian. Dan di tengah bumi, karena tinggal di sini mengharuskan membayar yuguk-guk kepada para vampir, dan semua orang tidak bisa keluar selama bertahun-tahun, tidak ada tambang yuguk-guk di sini untuk menambang, jadi setiap orang tidak memiliki cukup yuguk-guk. Untuk mengurangi hilangnya yuguk-guk mereka sendiri, bahkan musuh terkadang perlu bersabar. Namun, begitu Anda memasuki kolam magnet kehidupan, Anda tidak lagi tunduk pada batasan apapun. Anda dapat membalas dendam dan mengeluh. Oleh karena itu, beberapa orang yang biasanya memiliki kebencian akan memiliki niat jahat sebelum mereka siap untuk masuk. Pool of Life akan melenyapkan musuh, dan para vampir tidak hanya tidak akan menghentikannya, tapi juga akan senang melihat hasil ini, tambah Zhou Tao. Oh, kenapa ini? Ji Changkong bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena hanya ketika jiwa terus mati di dalamnya, pusaran itu secara bertahap akan muncul, menjadi lebih jelas dan lebih mudah ditemukan. Seorang gadis berpenampilan biasa di sebelahnya tiba-tiba mengertakkan gigi dan berteriak alasan mengapa vampir membatasi orang lain untuk bertarung di tengah bumi karena mereka ingin menempatkan diri di kolam magnetik kehidupan, dengan harapan mereka akan bertarung sampai mati di tengah bumi agar pusaran kehidupan bisa muncul secepatnya. Zhou Tao pernah memperkenalkan gadis ini sebagai Qiu Yun, yang juga seorang kultivator nirwana. Dilihat dari kertakan giginya, dia sepertinya membenci aturan klan vampir ini. Mengangguk dalam diam, Ji Changkong tidak berkata apa-apa, tapi diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya untuk bersiap lebih awal begitu dia memasuki kolam magnet kehidupan. Karena, dia menemukan bahwa beberapa orang dari suku Yu dan Mu di seberang memandangnya dengan sangat tidak ramah. Tian Yue dan Luomi juga memiliki wajah yang marah, dan sepertinya membenci orang-orang di seberang mereka. Dia takut dia juga akan terlibat.
Berpikir diam-diam di dalam hatinya, dia mengikuti Huo Feng dan Xiao Han, dipimpin oleh klan vampir, dan menuju ke tempat yang tidak diketahui. Dunia batin ini tampak sangat besar. Di bawah kepemimpinan para vampir, kelompok itu terbang ke langit dan butuh lebih dari setengah bulan untuk mencapai tujuan mereka. Api magma yang tak berujung, lautan es yang tak berujung, lautan api magma, dan lautan es terpisah dengan jelas, dipisahkan oleh kolam air besar yang aneh. Kolam air tersebut ditutupi kabut abu-abu tebal, dan mustahil untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Pemandangan sebenarnya, samar-samar orang hanya bisa merasakan kekuatan luar biasa langit dan bumi yang terkandung dalam kabut. Lusinan Balrog yang terlihat sangat mirip dengan manusia berdiri di kejauhan, tubuh mereka ditutupi api, dan magma merah mengalir perlahan dari daging mereka. Ketika mereka melihat vampir mendekat, mereka berteriak dari kejauhan cepat. Kamu sudah terlambat. Jika jiwamu tidak terlalu berguna untuk perwujudan pusaran kehidupan, kami tidak akan memberitahumu, orang-orang tercela. Dia tampaknya memiliki banyak kebencian dan penghinaan terhadap para vampir. Saya merekomendasikan buku baru yang sangat menarik, Alchemy Frenzy, ISBN 1784657. Wah, menarik sekali. Anda mungkin ingin melihatnya. Ada kereta langsung ke buku ini. Pengenalannya adalah sebagai berikut. Di kehidupanku sebelumnya, aku sudah terbiasa dengan hal itu. Dalam kehidupan ini, aku ingin bereinkarnasi menjadi keluarga paling berkuasa dan kaya. Aku akan menjadi pecundang, anak hilang yang memiliki kekuasaan, pengaruh, dan uang, sebaiknya dia sedikit merugi. Saya ingin menyia-nyiakan kekayaan saya. Para vampir tidak peduli. Ketiga tetua vampir, Vickers, Ren, dan Fei, setelah menyapa pemimpin Balrog, terus mendesak Zhou Tao dan orang lain dari ras lain untuk segera datang. Sekelompok lusinan Balrog semuanya berpenampilan seperti manusia, namun tubuh mereka semuanya terbuat dari batuan panas membara. Yang mengalir di tubuh mereka adalah magma, bukan darah manusia. Mereka juga memiliki fluktuasi kehidupan yang kuat, terutama yang dipimpin oleh para Balrog. Medan magnet kehidupannya tidak kalah dengan Vickers, Ren, dan Fei, ketiga tetua vampir yang memiliki angan-angan. Mereka takut dengan kekuatan para vampir, sehingga mereka tidak memiliki rasa hormat saat memperlakukan para vampir. Setan api itu ada di dalam magma, dan sebagian besar tubuhnya direndam dalam magma api. Tidak jauh dari setan api itu, terdapat kumpulan kehidupan magnetis yang gelap dan berasap. Sosok yang jelas itu terhenti, seolah menunggu sesuatu. Tubuh sedingin es itu semuanya terbuat dari es yang keras. Kebalikan dari klan Balrog, seluruh tubuh mereka sangat dingin, dan gumpalan kabut putih masih tertinggal di sekitar mereka. Perasaan dingin. Jelas sekali, orang-orang itu adalah apa yang disebut klan darah sebagai klan es. Mereka seperti es padat, dengan aura yang jauh, dan fluktuasi kehidupan yang sangat besar yang tidak dapat dianggap remeh. Dibandingkan dengan Balrog dan suku es, orang-orang di pihak suku darah sangat kacau, dengan beberapa orang dari semua ras besar. Di bawah peringatan suku darah, mereka dengan cepat terbang di atas api magma, dan segera tiba di Balrog. Tempat berkumpul. Di depan tempat berkumpulnya Ibel Api adalah lokasi kolam magnet kehidupan. Asap abu-abu tebal di atas menutupinya, sehingga mustahil untuk melihat pemandangan di bawah. Lusinan orang suku es berdiri di atas asap tebal, dipimpin oleh seorang wanita cantik berwajah dingin, ekspresi tidak sabar di wajahnya. Saat alisnya berkerut, bulu mata yang seperti kristal es itu masih bergetar, tidak sama sekali. Perasaan keras juga membuat orang merasa sangat fleksibel. Dia sepertinya telah menunggu beberapa saat. Ketika dia melihat ketiga tetua klan Vex mendekat, dia buru-buru berkata, "Mari kita mulai." Setan api itu secara naluriah membenci orang-orang suku es dan telah lama terpisah dari mereka. Yang satu tertutup api dan yang lainnya tertutup es tidak nyaman. Jika keduanya tidak ingin memasuki kolam magnet kehidupan, kemungkinan besar tidak ada kemungkinan kerjasama di antara keduanya. Kalian minggir, mari kita suku darah, suku es, dan Ibel Api bersama-sama memecahkan penghalang di bawah. Kalian tidak perlu mengambil tindakan sekarang. Ren berjalan mendekat dan memberi isyarat agar Zhou Tao dan orang asing lainnya tetap tinggal jauh. Zhou Tao mengangguk ke arah Huo Feng dan Xiao Han, dan terbang ke langit, ratusan kaki di atas kepala asap abu-abu. Ini adalah tempat di mana awan cerah berkumpul dalam kelompok. Ji Changkong, Huo Feng, Xiao Han, dan Zhou Tao berada dalam cahaya warna-warni. Di antara awan yang bersinar, dia melihat ke langit dan menemukan ada banyak dinding batu tebal lumut di atasnya. Jika dia melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa lumut itu bersinar terang. Melihat dinding batu yang muncul di atas kepalanya, Ji Changkong menyadari bahwa dia masih berada di tengah bumi. Dinding batu itu mungkin tebalnya puluhan ribu kaki, memisahkan dunia batin dari dunia permukaan. Hati-hati, saat penghalang itu terkoyak, kumpulan kekuatan tajam akan terbang secara acak.
Jangan terpengaruh oleh kekuatan itu. Xiao Han mengingatkan dengan lembut. Ji Changkong mengangguk dan segera memadatkan esensi di tubuhnya, siap menghadapinya kapan saja. Bukankah ini pertama kalinya kamu ke sini? Zhou Tao, yang berada di sebelahnya, ingin berbicara, tetapi ketika dia mendengar bahwa Xiao Han waspada, dia langsung bertanya setelah tertegun. Xiao Han mengangguk dengan dingin, saat aku datang ke sini, kamu mungkin belum tinggal di pusat bumi. Zhou Tao terkejut, dan matanya tiba-tiba berbinar ketika dia melihat ke arah Xiao Han, jadi, kamu sudah berada di sini ratusan tahun yang lalu. Itu tidak benar. Saat itu, para vampir belum datang, dan di sana jika tidak ada tuan yang datang dan membasmi mereka. Penghalangnya telah rusak, bagaimana kamu bisa turun? Xiao Han tampak sedikit tidak sabar dan mendengus meskipun para vampir pada awalnya tidak ada di sini, masih ada tuan lain yang datang ke sini. Jangan tanya, saya datang ke sini bersama keluarga biksu. Keluarga Sang dari bintang Tianan. Wajah Zhou Tao penuh dengan keanehan, dan dia mengangguk ringan tidak heran, keluarga Sang memang memiliki kekuatan untuk menghancurkan penghalang itu. Dia juga melihat bahwa Xiao Han tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia tidak melanjutkan bertanya. Ci. Saat ini, suara aneh datang dari bawah. Ji Changkong segera memperhatikan dan memusatkan perhatiannya ke bawah. Saya melihat klan Ibel Api dan klan Es melepaskan energi api dan es, membentuk dua pilar cahaya tebal, satu merah dan satu putih, terbang menuju kumpulan magnet kehidupan di bawah. Para tetua dari tiga klan darah, Vickers, Ren, dan Fei, mengikuti dua berkas cahaya tebal, satu merah dan satu putih, dan menghilang dalam asap abu-abu tebal, tanpa jejak tersisa. Sinar cahaya merah dan putih yang tebal meledak menjadi asap abu-abu, dan kemudian suara aneh keluar, seolah-olah ada selaput yang robek. Tiba-tiba, jejak bau darah yang sangat menyengat tiba-tiba muncul dari asap di bawah. Bau darah tersebut disertai dengan gumpalan darah yang terlihat dengan mata terbuka. Suara keterkejutan Vickers tiba-tiba keluar dari asap abu-abu cepat turun, semua orang hanya punya waktu 1/4 jam. Setelah itu, penghalang akan disembuhkan lagi. Ayo pergi. Wajah Xiao Han menegang, dan dia memimpin untuk bergegas menuju asap abu-abu di bawah. Ingat apa yang dikatakan para vampir. Zhou Tao segera mengingatkan. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Han mendengus dingin. Ketika dia mengenai asap gelap di bawah, dia menahan tubuhnya di dalam kehampaan, menunggu dengan enggan, menunggu orang-orang suku es itu. Tampaknya pemahaman diam-diam telah tercapai. Pada saat kritis ini, kecuali orang-orang suku es yang masuk satu demi satu, semua orang menunggu dengan penuh semangat. Bahkan orang-orang suku darah dan suku setan api tidak terburu-buru keluar, semua menunggu. Orang-orang dari suku es adalah yang pertama masuk. Sekelompok lusinan orang suku es akhirnya memasuki gelombang pertama setelah semua orang menyerah. Setelah itu, ada orang-orang dari suku darah dan klan Ibel Api. Ketika mereka masuk jauh ke dalam hati, Zhou Tao sudah mulai bersiap, dan berbisik kepada Huo Feng dan Xiao Han setelah suku darah dan klan Ibel Api masuk, kita bisa. Tidak perlu khawatir tentang apapun, masuklah secepat mungkin. Ya, Xiao Han mengangguk, matanya perlahan menjadi lebih dingin. Ketika anggota klan vampir terakhir menghilang dalam asap abu-abu di bawah, seberkas cahaya terang tiba-tiba muncul di antara sekelompok orang. Itu adalah lebih dari selusin anggota klan bermata tiga. Mereka membuka mata ketiga mereka pada saat yang sama. Begitu klan bermata tiga membuka mata ketiga mereka, itu berarti kekuatan magis bawaan mereka akan dilepaskan sepenuhnya dan kekuatan mereka akan terbuka, mencapai puncaknya. Ini adalah tanda sebelum pertempuran. Anggota klan kayu mulai menunjukkan jejak transformasi kayu di tubuh mereka, dan pertahanan fisik mereka sepertinya telah ditingkatkan ke puncak. Namun, yang tercepat adalah mereka yang berasal dari klan Yu. Setelah mereka melebarkan sayap di punggung mereka, kecepatan klan Yu jelas jauh lebih cepat daripada ras lainnya. Setelah klan bulu, klan kayu dan klan bermata tiga mengikuti dari dekat dan buru-buru terbang menuju asap abu-abu. Ayo pergi, teriak Zhou Tao, dan senyuman di wajahnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Zhou Tao dan kelompoknya yang beranggotakan 5 orang semuanya berada di alam nirwana, dan dengan Huo Feng dan Xiao Han di antara mereka, kekuatan ini tidak lemah. Ketujuh orang ini membuka jalan ke depan, bahkan orang-orang dari klan kayu dan bermata tiga klan tidak berani memulai perkelahian dengan gegabah. Ji Changkong terjepit di antara Huo Feng dan Xiao Han. Setelah mendarat beberapa saat, dia langsung melihat celah yang aneh. Setelah anggota suku Yu menghilang ke dalamnya satu demi satu, celah itu sedikit pulih. Setelah anggota suku kayu dan suku bermata tiga masuk, celah itu hanya sebesar pintu. Ketika mereka sampai di sana, mereka sudah menyadari suara perkelahian datang dari belakang. Tanpa menoleh ke belakang, dia terjun ke celah tersebut dan tiba-tiba menyadari bahwa kesadarannya telah gagal dan dia telah memasuki tempat yang gelap dan asing, dan masih terjatuh ke bawah.
Ada suara air yang menggelegak di sekelilingnya. Dia tidak bisa melihat atau menyentuh siapapun, dan dia bahkan tidak bisa merasakan keberadaan air itu. Ketika kesadarannya dilepaskan, dia dipengaruhi oleh semacam magnet dan bisa merasakan segalanya. Kurang dari. Dalam situasi yang tidak normal ini, dia dengan cepat mendarat ke bawah sampai dia melihat cahaya redup muncul, dan secara naluriah bergegas menuju lokasi yang terang. Cahaya terang tiba-tiba menyatu, dan saat berikutnya, dia menyadari gelombang serangan yang kuat datang dari sisi yang berlawanan. Dia tidak bisa merasakan apa-apa, dan akhirnya menyadari adanya aliran air, tetapi aliran air ini tidak bersahabat. Dia telah mengeluarkan pedang Long Yao dan menebasnya tanpa ragu-ragu. Cahaya darah tebal dari pedang Long Yao meledak, memisahkan gelombang yang melonjak. Ini adalah mata dari suku bermata tiga. Siapa kamu? Dalam cahaya terang itu, salah satu anggota klan bermata tiga bertanya dengan dingin, penuh kewaspadaan. Kamu tidak peduli siapa aku. Ji Changkong mendengus, dan saat dia hendak mendekat, dia tiba-tiba menyadari kekuatan isapan yang tak tertahankan datang dari bawah. Dia meraihnya dan ditarik ke bawah dengan keras. Dia segera menjadi pusing dan merasa sangat tidak nyaman. Bahkan jiwanya dipengaruhi oleh semacam magnet di sini, dan refleksnya mulai menurun. Saya tidak tahu berapa lama, tapi dia sadar kembali dan perlahan duduk. Tiba-tiba dia menemukan bahwa ini adalah lembah yang hangat. Lembah itu penuh dengan bunga dan tanaman eksotis, dan ada biji berkilau di mana-mana dalam bentuk kristal, sepertinya mengandung kekuatan misterius. Tak jauh darinya, ada orang asing yang pusing. Beberapa dari mereka perlahan-lahan terbangun dan duduk perlahan, sementara yang lain masih tak sadarkan diri di tanah, namun kelopak mata mereka gemetar karena kesulitan, seolah-olah mereka segera bangun. Xiao Han dan Huo Feng tidak ada, dan bahkan Zhou Tao dan rombongannya tidak diperhatikan olehnya. Setelah Ji Changkong duduk, dia mengamati sekeliling dengan tenang dan diam. Pertama, dia melihat alien di sekitarnya satu persatu. Ada satu suku darah, dua suku es, dua suku bermata tiga, dan satu suku bulu termasuk dia, ada 8 orang di lembah itu. Lembah itu tampak sangat besar. Dia memperhatikan dengan cermat dan menemukan bahwa lembah itu mencakup setidaknya 1000 hektar. 8 di antaranya tersebar di setiap sudut lembah. Lebih jauh lagi, di area yang sulit dilihat dengan mata terbuka, terdengar suara pergerakan dari waktu ke waktu. Sepertinya ada alien di area lain di lembah tersebut. Di sampingnya, yang pertama terbangun adalah suku darah dan 2 orang suku es, sedangkan 2 orang suku bermata tiga dan suku bulu masih terbangun. Ah! Tiba-tiba terdengar teriakan panik dari kejauhan. Begitu teriakan itu terdengar, tiba-tiba menjadi sunyi, seolah-olah ada yang langsung membasminya. Di atas kepala terdapat gugusan awan. Awan tersebut memiliki lingkaran cahaya, sehingga pemandangan di sini tidak terpengaruh. Berdiri, Ji Changkong menutup matanya dan mencoba merasakannya dengan kesadaran spiritualnya, tetapi menemukan bahwa kesadaran spiritual di sini juga dipengaruhi oleh medan magnet dan tidak dapat mendeteksi adanya kelainan sama sekali tubuhnya, dan wajahnya ngeri. Saripati yang terdapat di dalam tubuh juga dipengaruhi oleh medan magnet, sehingga saripati sulit mengalir dengan cepat di dalam tubuh dan melakukan serangan yang efektif. Sambil mengertakkan gigi, dia terus menggunakan esensi di dalam tubuhnya tanpa percaya pada kejahatan, tetapi menemukan bahwa di bawah pengaruh medan magnet di sini, tendon di dalam tubuh sepertinya tersumbat, dan esensi tidak dapat bergerak sama sekali, yang mana berarti sulit baginya untuk menggunakan esensi dalam tubuhnya. Tidak dapat menggunakan kekuatan esensi, bahkan jiwa pun terpengaruh oleh medan magnet. Di tempat seperti itu, bukankah dia sama dengan orang biasa? Ekspresi Ji Changkong menjadi semakin aneh. Ia segera mengeluarkan tas master, mengeluarkan bel, dan mengguncang bel untuk melepaskan tulang dan kerangkanya. Dia berseru dalam pikirannya, tetapi tidak ada gerakan di bel, dan tulang serta tengkoraknya tidak keluar. Bahkan dukungan kerangka itu pun hilang. Ji Changkong menjadi semakin panik. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus berkata pada dirinya sendiri untuk tenang dan mencari dukungan lain. Mutiara Tian Yuan. Pikiran ini muncul di benaknya, dan dia segera merasakan posisi Mutiara Tian Yuan di tubuhnya. Dia mencoba berkomunikasi dengan tubuh ibel kedua di Mutiara Tian Yuan, dan perlahan menerima respons dari tubuh ibel kedua. Saya tidak tahu apakah itu karena hubungan antar jiwa, tetapi tubuh ibel tidak terhalang dan sepertinya tidak dibatasi oleh tempat ini. Diam-diam menghela nafas lega, dia mencoba mengubah tubuhnya. Dengan berpikir, kedua lengannya adalah yang pertama berubah. Kuku panjang muncul dari celah di antara jari-jarinya. Sisik di lengannya juga perlahan berkedip sisiknya di dalam, duri-duri ganas mulai bermunculan. Melihat tubuhnya masih bisa berubah, dia akhirnya merasa lega dan segera mengembalikan lengannya ke bentuk aslinya sebelum orang lain menyadarinya. Pada saat ini, dia mulai bersukacita karena dia telah memutuskan untuk menggunakan aliran esensi yang tak ada habisnya dalam tubuhnya untuk meredam dan merombak tubuhnya, sehingga kekuatan yang diilhami oleh darah menembus ke dalam sumsum tulang,
tendon, dan sel saja lalu bisakah dia mengubah tubuhnya di tempat aneh ini tanpa kehilangan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Dengan pikirannya yang tenang, dia tidak bisa tidak mengamati orang lain di sekitarnya, dan terkejut menemukan bahwa, seperti dia, tidak ada satupun dari mereka yang tampaknya dapat menggunakan kekuatan esensi. Namun, kekuatan magis bawaan alien sepertinya tidak terpengaruh oleh hal ini. Mata ketiga pria dari klan bermata tiga terbuka, dan cahaya terang bersinar darinya perlahan menggunakan sayapnya untuk terbang. Dia bisa terbang, tetapi karena sulitnya menggunakan esensi, dia tidak bisa terbang tinggi dan kecepatannya sangat lambat. Setelah kedua orang suku es itu terbangun, mereka segera mulai mengumpulkan batu dan bunga serta tanaman eksotis. Salah satu orang suku es melihat batu yang dingin dan samar dan langsung sangat gembira. Dia mulai mengunyah dengan keras, dan gumpalan udara dingin keluar tubuhnya, dan rasa dingin di matanya segera menjadi lebih intens. Anggota klan darah, serta anggota klan bermata tiga dan klan bulu yang terbangun, semuanya mulai sibuk. Ji Changkong memperhatikan dan menemukan bahwa orang-orang ini sedang berebut bunga dan batu eksotis di tanah. Mereka sepertinya mengenali jenis bunga dan tumbuhan eksotis di sini, dan tahu apa yang berguna bagi tubuh mereka efektif bagi mereka, mereka akan menelannya tanpa ragu-ragu. Sebelum mereka sempat menelan beberapa bunga dan tumbuhan eksotik, Ji Changkong menemukan bahwa tubuh mereka telah menjadi lebih kuat. Tampaknya bunga dan tumbuhan eksotik tersebut dapat memberi mereka kekuatan baru dan membuat tubuh fisiknya lebih kuat. Ji Changkong tidak terburu-buru melakukan ini. Saat dia melihat dua orang suku es menelan batu yang seperti es batu, hawa dingin dan samar keluar dari tubuh mereka. Ia berusaha menenangkan diri agar jiwa dapat berkomunikasi dengan api suci dari api dan guntur yang terdapat di dalam tubuh seseorang. Anehnya, api guntur api suci sepertinya tidak dibatasi di sini. Saat dia perlahan merasakannya, gumpalan api guntur api suci tiba-tiba keluar dari ujung jarinya. Dengan cepat menyingkirkan api suci api dan guntur lagi, kepercayaan diri Ji Changkong kembali sedikit demi sedikit. Sambil memegang pedang panjang Long Yao di tangannya, dia mengabaikan alien ini dan mulai berjalan dengan santai. Nak, apakah kamu yang menyerangku saat kita turun tadi? Tiba-tiba, seseorang dari klan bermata tiga menatapnya nirwana. Karena, sebelum dia memasuki kolam kehidupan yang magnetis ini, dia adalah salah satu orang asing yang membenci Zhou Tao. Ji Changkong mungkin akan memiliki kekhawatiran tentang mengembangkan alam nirwana jika dia berada di dunia luar tanpa bantuan kekuatan tulang dan kerangka. Namun, di tempat seperti itu, jiwa dan esensi setiap orang semuanya terpengaruh bahwa meskipun fisiknya kuat, dia tidak terlalu takut. Menatapnya dengan dingin, Ji Changkong mengangguk dan berkata, "Ya, itu memang saya sebelumnya, jadi mengapa memberi saya nasihat?" Saran, pria itu mencibir dan berkata, sepertinya anak itu belum mengetahui situasi di sini. Tidak masalah jika kamu tidak mengerti. Kamu akan segera mati bagaimanapun. Saat dia mengatakan ini, cahaya putih terang tiba-tiba keluar dari mata ketiga anggota suku bermata tiga itu. Cahaya putih itu sepertinya memiliki daya tembus yang sangat menakutkan, dan terbang menuju Ji Changkong dengan kecepatan yang sangat cepat. Benar saja, kekuatan magis bawaan alien tidak dibatasi di sini. Tepat ketika cahaya putih cemerlang hendak mencapai tenggorokannya, Ji Changkong tersenyum dingin, mengangkat tangannya dan melambai, dan gagang pedang Long Yao menghalangi cahaya putih itu. Kapan? Ada teriakan dari pedang panjang Long Yao, dan gelombang hantaman yang kuat mengalir dari gagangnya ke lengannya. Jika lengannya tidak ditempa oleh darah aneh di tubuhnya, gelombang hantaman ini akan terjadi. Itu bisa mengejutkan lengannya menjadi beberapa bagian. Wajah pria dari suku bermata tiga itu berubah sedikit, seolah dia tidak menyangka lengan Ji Changkong aman. Oke, dia juga tidak mudah untuk dihadapi. Tiba-tiba, master lain dari klan bermata tiga menyela pria itu dan memarahinya dengan lembut. Mampu menahan pukulan ini menunjukkan bahwa orang ini bukanlah orang tingkat rendah yang sederhana. Ya dewa, jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Orang yang menyerang Ji Changkong ragu-ragu sejenak, mengangguk sedikit, dan berkata dari jauh, "Wah, kamu beruntung, aku akan melepaskanmu kali ini." Ekspresi Ji Changkong dingin, dia meliriknya dari kejauhan dan mendengus, tapi tidak berkata apa-apa. Dia tidak ingin terburu-buru dalam pertarungan hidup dan mati sebelum dia memahami situasi di sini. Terlebih lagi, ada dua orang di sisi lain. Gumpalan kekuatan api yang familiar datang dari kejauhan. Dia tidak bisa memahami situasi di sini, tapi hatinya bergerak dan dia buru-buru berjalan ke arah api darah merah cerah, begitu merah hingga membuat orang gemetar. Seorang wanita yang sangat cantik terbaring di tengah sungai. Pakaiannya yang berwarna merah menyala basah oleh air sungai yang merah, memperlihatkan semua lekuk tubuhnya yang indah. Dia digantung tegak di dunia sungai. Payudaranya yang menonjol begitu tinggi dan lurus sehingga sepertinya ingin merobek celana ketat sutranya. Perut bagian bawahnya cekung dalam,
dan daging putihnya terlihat sepasang payudara lurus adalah kaki panjangnya sedikit bengkok, dan celana panjang yang menutupi kaki panjang itu menempel erat, seolah-olah tergores oleh sesuatu. Celana itu pang camping dan tidak bisa menutupi begitu banyak warna putih dan halus. Bulu mata panjang wanita cantik ini berkibar, seolah dia merasakan seseorang datang, dan dia tiba-tiba duduk dari sungai. Payudaranya yang menjulang tinggi bergetar tanpa sadar karena keganasan gerakannya, dan dia menjadi tegak. Apa yang kamu lihat? Wanita cantik itu tampak kesal. Dia segera mengeluarkan Yijian Huoyi dan membungkus seluruh tubuhnya dengan erat. Dia mendengus dingin dan bertanya, di mana Xiao Han? Xiao Han, kamu, apakah kamu Huo Feng? Ji Changkong tertegun dan menunjuk ke arahnya dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kamu, di mana bekas luka di wajahmu? Wanita cantik itu tertegun sejenak, memandangnya dengan aneh, lalu mengeluarkan cermin, ragu-ragu, dan memandang ke cermin. Ekstasi menyebar ke seluruh wajah cantiknya dalam sekejap. Tubuh halusnya sedikit gemetar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya saat dia bergumam oke, semuanya sudah sembuh, bahkan bekas luka pun tidak hilang. Gumam Huo Feng sambil menatap kosong ke cermin, melihat ke kiri dan ke kanan, seolah tak pernah bosan memandanginya, aku tidak berani bercermin selama ratusan tahun. Aku hampir lupa seperti apa rupaku. Melihat tatapannya yang hancur, Ji Changkong tidak mengganggunya, dia hanya memandangi air sungai merah dengan mata yang aneh, bersiap untuk mempelajarinya nanti. Apakah ada kegunaan lain dari air sungai? Wajah Huo Feng dulunya dipenuhi bekas luka, membuatnya terlihat garang dan menakutkan. Kini wajahnya sehalus batu giok, dan tidak ada bekas luka lagi. Tanpa bekas luka tersebut, Huo Feng bukan hanya tidak jelek sama sekali, tapi juga menjadi sangat cantik, bahkan ketika Ji Changkong melihatnya, dia harus mengatakan bahwa Huo Feng sangat cantik. Sepertinya dia sudah lama tidak bercermin. Setelah bekas luka di wajahnya hilang, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan terus melihat ke cermin dia. Ji Changkong mengambil air sungai dan melihat Huo Feng masih melihat ke cermin. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah kamu melihat orang lain? Huo Feng tidak menoleh ke belakang, dan dengan hati-hati membuka rambut di dahinya. Dia memeriksa kulit kepalanya dengan hati-hati, dan berkata dengan santai setelah aku bangun, orang pertama yang kulihat adalah kamu. Orang-orang seperti Xiao Han dan Zhou Tao, jangan tahukah kamu? Di suatu tempat, kita akan melihat-lihat sebentar. Huo Feng tampak tidak sabar. Di matanya, saat ini hanya penampilan yang tampaknya penting, dan dia bahkan tidak memikirkan bisnis lagi. Ji Changkong tidak punya pilihan selain melihat bahwa dia tidak tertarik untuk melanjutkan pembicaraan, jadi dia tidak berkata apa-apa lagi dan melihat ke langit, bersiap mencari Xiao Han, Zhou Tao dan kelompok mereka. Berhentilah mencari. Xiao Han tidak ada di lembah ini. Aku terpisah darinya ketika aku turun. Dilihat dari kejauhan, dia seharusnya berada di luar. Huo Feng akhirnya menyingkirkan cermin, menatapnya dengan jujur, dan berkata, aku mereka tersapu di sini di tepi sungai. Selama kita terus menyusuri sungai, kita pasti bisa bertemu Xiao Han dan yang lainnya. Lalu tunggu apa lagi? Ji Changkong bertanya. Huo Feng mengangguk, gumpalan asap keluar dari tubuhnya, dan suhu tinggi yang membara naik dari tubuhnya, seakan-akan menguapkan kelembapan di tubuhnya dalam sekejap mata. Setelah kelembapan di tubuhnya menghilang, tubuh Anggun dan Anggun Huo Feng terbungkus erat dalam jubah longgar berwarna merah menyala. Setelah melakukan semua ini, Huo Feng memutar tubuhnya dan memimpin jalan. Ji Changkong tampak tenang dan mengikuti di belakang Huo Feng tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdua berjalan menyusuri sungai dan langsung keluar dari lembah. Dalam perjalanan, mereka sering melihat orang-orang asing yang sedang mencari bunga dan tanaman aneh, serta batu-batu aneh itu, namun mereka mengabaikannya dan Huo Feng dua orang. Huo Feng tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia membawa Ji Changkong segera keluar dari lembah. Setelah sekitar setengah jam, keduanya akhirnya keluar dari lembah dan sampai di hutan lebat. Berbagai semak dan tanaman di hutan tingginya 5-6 kaki. Orang-orang di sini tidak bisa terbang di atas semak-semak itu. Penglihatan mereka terhalang, dan mereka tidak bisa melihat terlalu jauh. Untung saja tidak banyak semak belukar di kedua sisi sungai, sehingga keduanya terus berjalan menyusuri sungai. Pada awalnya, hutan sangat sepi. Setelah 2 jam, suara perkelahian terdengar dari dalam hutan dari waktu ke waktu, dan jeritan orang-orang yang sekarat sebelum mati juga mulai terdengar mendengarnya. Hatiku gemetar, dan mau tak mau aku ingin bersembunyi jauh. Ji Changkong awalnya ingin melihat-lihat, tapi dihentikan oleh Huo Feng. Setelah berjalan menyusuri sungai selama 5 jam, Huo Feng tiba-tiba mengangkat alisnya dan tiba-tiba mengeluarkan cincin jempol biru dari tangannya dan berkata, temukan Xiao Han. Huo Feng tiba-tiba menyelam ke dalam hutan. Ji Changkong tahu bahwa ada cara untuk menghubungkan dia dan Xiao Han, kalau tidak, dia tidak akan begitu yakin. Ketika dia melihatnya masuk ke dalam hutan, Ji Changkong tidak ragu-ragu dan buru-buru mengikutinya.
Dalam waktu seperempat jam, di hutan lebat, dia melihat Xiao Han. Selain Xiao Han, ada juga dua orang, Zhou Tao dan Qiu Yun. Ketiga orang ini sepertinya sedang tidak dalam kondisi baik saat ini. Warna agak pucat, dada Zhou Tao berlumuran darah, dan Qiu Yun mengertakkan gigi dan mengutuk sesuatu. Setelah Huo Feng dan Ji Changkong muncul, mata Xiao Han dan yang lainnya berbinar, dan mereka semua menjadi bersemangat seolah-olah mereka telah melihat penyelamat. Terutama Zhou Tao, yang diam-diam menghela nafas lega dan berkata, "Kalian datanglah. Ini akan baik-baik saja." "Apa yang terjadi?" Huo Feng mengerutkan kening, "Siapa yang menyerangmu?" "Mereka adalah beberapa orang dari sukumu. Mereka adalah mantan musuh kami. Kami tiba-tiba bertemu mereka di hutan. Kami dikalahkan di sini. Setelah pertempuran, mereka dipisahkan dari Tianyu, Luomi, dan Li Xing. Untungnya, Anda menemukannya. Kalau tidak, itu akan lebih merepotkan," Zhou Tao menjelaskan kepada Huo Feng. Apa yang dia katakan hanya untuk didengarkan oleh Huo Feng. Dari sudut pandangnya, Ji Changkong, yang hanya dalam kondisi halus, jelas tidak bisa banyak membantu. "Xiao Han, kamu baik-baik saja." Ji Changkong tidak keberatan, datang ke sisi Xiao Han dan bertanya dengan santai. "Bisakah tulang putihmu dikeluarkan dari sini?" Ketika Xiao Han duduk, dia memegang dua batu es di tangannya. Batu-batu itu dipenuhi dengan udara dingin. Tidak ada gunanya. Kerangka itu dibatasi oleh kekuatan di sini dan sulit untuk memanggilnya dengan pikiranmu. Ji Changkong menggelengkan kepalanya. Xiao Han jelas sedikit kecewa, dan langsung bertanya bagaimana dengan api guntur. Apakah itu juga dibatasi oleh tempat ini? Itu tidak benar. Bagus sekali. Xiao Han menjadi energi dan dengan cepat mengangkat kedua batu di tangannya dan berkata, "Bantu aku melelehkan kedua batu ini." "Meleleh? Apa kamu yakin?" "Tentu saja." Xiao Han mengeluarkan pedang esnya dan tiba-tiba menjadi bersemangat. Setelah dua potong salju dan es ini meleleh menjadi pedang tepi esku pasti akan menjadi lebih dingin. Saat berhadapan dengan klan kayu, ketika saatnya tiba, kita pasti bisa memberikan mereka pukulan yang lebih berat. Zhou Tao dan Qiu Yun tercengang saat mendengar perkataan Xiao Han. Mereka semua memandang Ji Changkong dengan aneh, seolah penasaran dengan peran apa yang bisa dimainkan Ji Changkong saat ini. "Oke." Ji Changkong mengangguk dan meraih dua potong es, salju, dan batu es di tangan Xiao Han. Dia segera menyadari jejak udara sedingin es keluar ke telapak tangannya. Otot dan pembuluh darahnya membeku. Diam-diam terkejut di dalam hatinya, dia dengan cepat menenangkan diri dan mengendalikan api suci api guntur di tubuhnya. Untungnya, api suci api guntur itu tersembunyi jauh di dalam tubuhnya dan cukup spiritual, jadi tidak perlu ditendon. Mengikuti pembuluh darah dan sendi tulangnya, seberkas api suci guntur yang menyala-nyala tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Setelah gumpalan api guntur api suci yang hanya setebal ibu jari muncul di telapak tangan, ternyata itu terdiri dari ratusan kilatan seperti rambut yang diremas dan diikat menjadi satu, mengeluarkan percikan api, dan nyala api berkedip-kedip saat lompatan. Nyala api itu seperti peri kecil, dan langsung terbang di atas bebatuan salju dan es. Batuan salju dan es yang sangat dingin, di balik nyala api yang sangat cerdas itu, membelah kelopaknya seperti kepingan salju, dan cairan kristal halus mengalir di antara jari-jarinya. Wajah Xiao Han berbinar, dan dia buru-buru menyerahkan pedang tepi es dan menyingkirkan cairan kristal yang mengalir dari jari-jarinya. Anehnya, tetesan cairan kristal itu jatuh ke pedang tepi es, seperti air laut yang mencair, dan semuanya menghilang di pedang tepi es. Tapi udara dingin di pedang tepi es dengan cepat tumbuh dan menyebar, membuat orang merasa semakin dingin. Warna pucat di wajah Xiao Han berangsur-angsur berubah, menjadi sedingin es seperti batu giok. Meski masih putih, namun memiliki kilau yang sehat, memberi orang perasaan penuh vitalitas. Saat dua potong salju dan batu es mencair, udara dingin di Ice Edge Sword menjadi semakin berat. Tanpa Xiao Han menerapkan Jing Yuan, Ice Edge Sword ditutupi dengan lapisan kabut dingin, sepertinya ada cahaya dingin berkedip-kedip di ujung pedang, seperti ular es kecil yang dengan fleksibel memeriksa kepalanya. "Fiuh." Xiao Han menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan puas, "Tidak sia-sia aku bekerja keras untuk membawamu ke sini." Selama proses ini, Zhou Tao dan Qiu Yun sama-sama tercengang. Mereka tidak tahu mengapa mereka begitu terkejut. Setelah Xiao Han selesai, Zhou Tao dan Qiu Yun mendatanginya dengan mata berbinar. Masing-masing dari mereka mengeluarkan batu aneh. Mereka memandang Ji Changkong dengan penuh semangat dan bergumam, "Sobat, apakah ini baik-baik saja? Apakah tidak apa-apa?" "Apa?" Ji Changkong terkejut. "Bisakah kamu membantu kami mencium batu kami juga?" Zhou Tao berkata sambil tersenyum. "Saya telah mengumpulkan buah defisiensi spiritual. Selama Anda membantu saya mencium potongan kristal emas tajam ini, buah defisiensi spiritual akan menjadi milik Anda." Qiu Yun mengerang sejenak, lalu tiba-tiba mengertakkan gigi dan mengeluarkan buah berwarna merah cerah, dan menyerahkannya langsung ke di depan Ji Changkong.
Setelah buah eksotik berwarna merah cerah ini dihidangkan, wangi yang menyegarkan langsung memenuhi udara. Namun penampakan buah lingsu ini tidak terlalu bagus, Ji Changkong meliriknya dan mengerutkan keningnya. Otak manusia, lembut dan menakutkan. Ji Changkong, simpanlah. Buah lingsu ini sangat berguna bagimu. Xiao Han menggerakkan sudut bibirnya dan menjelaskan buah lingsu tepat untukmu yang berada dalam kondisi halus. Ini dapat mengurangi peluangmu untuk menderita penyakit halus, terobosan di masa depan. Kemacetan, buah kekurangan roh, dapat sangat meningkatkan peluang Anda untuk menembus alam nirwana, dan juga dapat sedikit memulihkan kepekaan jiwa Anda di sini. Ketika Xiao Han mengatakan ini, Ji Changkong segera menjadi energi. Melihat buah lingsu yang tampak seperti otak manusia, dia tidak menganggapnya menakutkan. Setelah menyimpannya sambil tersenyum, dia mulai mencium kristal emas tajam untuk Qiu Yun. Zhou Tao ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan kejam, saudaraku, aku juga punya batu sari darah di sini. Benda ini sangat berguna untuk mengembunkan darah. Selama sari dan darah di tubuhmu habis, batu sari darah seperti itu akankah cukup untuk mengembalikan semua esensi dan darah di tubuhmu? Kamu juga tahu bahwa esensi dan darah tidak dapat digunakan di sini. Setelah esensi dan darah habis, tidak akan ada lagi, kan? Itu juga bagus. Xiao Han mengangguk lagi. Ji Changkong pusing dan tidak tahu apa yang ingin dilakukan orang-orang ini. Dia melirik Xiao Han dan menyingkirkan batu esensi darah. Diam-diam berpikir bahwa jika efek dari batu esensi darah benar-benar bagus, itu akan sangat berharga. Apa yang terjadi? Setelah mengumpulkan batu esensi darah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Di sini, meskipun esensi dan jiwa dibatasi, tubuh dan senjata tidak. Namun, bunga dan biji eksotis di sini dapat meningkatkan tubuh dan senjata, dan peningkatan ini tidak akan hilang bersama kita. Kolam magnet kehidupan menghilang. Zhou Tao tersenyum tipis dan berkata dengan kata lain, manfaat yang kita peroleh di sini bersifat permanen. Jika kita meninggalkan tempat ini dan meninggalkan bintang ini suatu hari nanti, manfaat yang kita peroleh akan selalu ada. Kolam magnetik kehidupan sangat misterius. Siapapun di sini akan terpengaruh oleh kekuatan magnet tersebut. Bukan hanya esensinya yang tidak dapat digunakan, tetapi bahkan jiwa pun harus dibatasi. Bahkan makhluk surgawi yang sangat dihormati di alam Ruyi di masa lalu hanya dapat menggunakan kekuatan tubuh fisik dan senjata ilahi mereka setelah masuk ke sini, dan kekuatan mereka telah sangat berkurang. Secara umum, semakin maju seorang pejuang surgawi, semakin kuat pula tubuh fisiknya. Dengan kata lain, seorang pejuang surgawi di alam angan-angan dan seorang pejuang surgawi di alam nirwana akan memiliki semua esensi dan jiwa di dalamnya, tubuhnya dibatasi. Selanjutnya, cendekiawan surgawi di alam Ruyi masih lebih kuat. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Bagi para alien yang memiliki tubuh fisik yang kuat, mereka akan memanfaatkan tempat seperti itu, karena kekuatan magis bawaan alien tidak terbatas di sini. Klan kayu masih bisa mengubah tubuhnya menjadi kayu, klan bermata tiga masih bisa menggunakan mata ketiganya, dan klan bulu juga bisa mengepakkan sayapnya dan terbang, namun kecepatannya lebih lambat dan tidak bisa terbang terlalu tinggi. Daya tarik misterius dari kolam magnetik kehidupan telah menciptakan segala macam keajaiban di sini. Banyak bunga dan buah-buahan eksotis yang jarang terlihat di dunia luar dapat ditemukan di sini, dan banyak biji langka yang bernilai ribuan emas di bintang lain juga dapat ditemukan. Menelan bunga dan buah aneh secara langsung dapat membuat tubuh fisik lebih kuat, mengubah tubuh, dan bahkan memulihkan beberapa kekuatan magis yang sulit digunakan. Namun, sangat sulit untuk mencium biji aneh yang dapat meningkatkan kekuatan senjata ajaib tersebut. Senjata ajaib, karena sulit menggunakan api yang seperti senjata ajaib. Api yang dapat meredam senjata dewa seringkali memerlukan penggunaan energi halus untuk mengaktifkannya. Hanya beberapa orang yang telah mempersiapkan sebelumnya yang dapat menggunakan metode khusus untuk melebur biji menjadi senjata dewa. Ji Changkong dari api suci adalah salah satu dari kategori ini. Selain itu, ada Balrog, kekuatan api alami mereka terkandung di dalam tubuh mereka, seperti darah manusia, mereka tidak dibatasi oleh hal ini dan dapat memasukkan biji langka ke dalam tubuh mereka sesuka hati. Contoh lainnya adalah ketiga tetua klan vampir. Meskipun ketiga tetua klan vampir tidak dapat menggunakan esensi, namun darah klan vampir tetap memiliki efek magis. Bunga dan buah aneh mudah ditelan, tapi batu aneh tidak mudah dicium. Oleh karena itu, mereka yang bisa mencium batu aneh sering kali sangat populer. Lagi pula, meskipun Anda seorang vampir, jika Anda ingin menggunakan darah untuk mencium batu, Anda harus melakukannya dengan mengorbankan diri Anda sendiri. Karena darah para vampir jauh lebih berharga daripada sari darah manusia. Setiap tetes yang hilang akan membuat para vampir patah hati dalam waktu yang lama. Bahkan jika mereka ingin mencium sebuah batu, mereka harus melihat apakah bahan dari batu tersebut layak mendapatkan esensi darah mereka. Tentu saja, mereka tidak akan melakukan hal ini kepada orang lain.
Baru setelah Ji Changkong mengetahui situasi ini dari Xiao Han barulah dia mengerti mengapa sikap Zhou Tao dan Qiu Yun berubah drastis. Setelah menggunakan kekuatan api-api guntur api suci untuk mencium batu aneh yang mereka temukan untuk Zhou Tao dan Qiu Yun, Ji Changkong diam-diam mendeteksi api guntur api suci dan menemukan kekuatan yang dikonsumsi oleh api guntur api kudus. Perlahan pulih. Secara umum, jika kekuatan api guntur api suci ingin dipulihkan, itu membutuhkan nyala api yang membara dan kekuatan guntur dan kilat dari langit. Namun, lingkungan tempat ini istimewa api guntur api suci hanya terpengaruh oleh karena pengaruh medan magnet di sini, tampaknya perlahan pulih. Setelah merasakannya, Ji Changkong merasa lega dan mengeluarkan buah lingsu terlebih dahulu dan menelannya. Buah lingsu meleleh di mulutnya, dan sebelum dia bisa merasakan rasanya, aroma di mulutnya berubah menjadi aliran panas dan beredar ke seluruh tubuhnya. Buah lingsu sepertinya menyerap semacam energi yang terkandung di otot dan pembuluh darah di dalamnya tubuhnya. Kekuatan misterius diaktifkan, dan setelah arus panas beredar di tubuhnya, gumpalan udara sejuk mengalir ke pikirannya dari tubuhnya. Setelah lautan jiwa dipenuhi dengan udara sejuk ini, kepekaan jiwanya yang stagnan tampaknya telah mengalami perubahan halus. Ketika dia melepaskan kesadarannya, dia dapat mendeteksi nafas samar dalam radius 1 mil tempat yang aneh, sudah sangat berharga. Jelas sekali, Xiao Han dan kelompoknya sangat menghargai kemampuannya. Sebelum dia menyadari manfaat lain yang diberikan oleh buah lingsu, Xiao Han mulai bertanya apa kabar. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sekitarmu? Apakah kamu merasakan sesuatu untuk fluktuasi kehidupan lainnya? Ji Changkong mengerutkan kening dan memberi isyarat kepada Xiao Han untuk tutup mulut terlebih dahulu. Dia benar-benar memperhatikan pergerakan dalam radius 1 mil. Perasaan menyatu dengan tanaman di sekitarnya jelas datang dari orang-orang klan kayu. Itu adalah orang-orang dari suku kayu, 7 orang, berkumpul ke arah itu. Dengan mata tertutup rapat, Ji Changkong menunjukkan arah dengan bantuan indera spiritualnya. Tiba-tiba, Ji Changkong berteriak lagi, tidak, itu adalah sesuatu yang lebih jauh. Seseorang, sukumu sedang mengejar seseorang, sepertinya itu Tianyu dan yang lainnya. Zhou Tao dan Qiu Yun tiba-tiba berdiri dan berkata dengan cemas sepertinya kami dapat melarikan diri karena orang-orang sukumu memfokuskan energi utama mereka pada Tianyu dan yang lainnya. Kami harus menyelamatkan mereka, jika tidak kami akan menunggu sampai Tianyu dan yang lainnya, yang lain sudah berakhir, orang-orangmu akan tetap mengejar kita. Bisakah orangmu menemukan kita? Huo Feng mendengus dan berkata dengan tidak sabar, jika orangmu membasmi ketiga orang itu tetapi tidak dapat menemukan kita, kita tidak perlu mengambil risiko. Huo Feng jelas tidak ingin terlalu memperhatikan kecurigaan Zhou Tao. Setelah dia mengetahui bahwa Zhou Tao dan yang lainnya memiliki banyak musuh di sini, dia mulai menyesal bekerja sama dengan Zhou Tao dan yang lainnya. Aku tidak bisa pergi. Xiao Han berdiri dan berkata tanpa daya, jika mereka yang mengejar Tianyu dan yang lainnya adalah orang-orang dari klan Mata Tiga atau klan Yu, kita bisa mengabaikannya, tapi klanmu berbeda. Di hutan, klanmu jauh lebih mudah bagi suku untuk menemukan orang daripada suku bermata tiga dan suku bulu, karena mereka dapat berkomunikasi dengan tumbuhan. Tidak buruk. Zhou Tao tersenyum pahit. Benar-benar merepotkan. Huo Feng mendengus tidak sabar dan berkata dengan kesal ayo pergi, esensi dan jiwa dibatasi, dan tempat ini berada di dalam hutan. Pasti tidak akan mudah untuk melawan sukumu. Ji Changkong melihat ekspresi keempat orang ini meningkat, dan dia tidak dapat terus merasakan perasaan indah yang dibawakan buah lingsu kepadanya, jadi dia dengan enggan berdiri dan mengikuti Huo Feng dan Xiao Han dengan hati-hati. Kamu tidak harus datang ke sini, kamu tidak dapat membantu, dan kami tidak ingin sesuatu terjadi padamu. Zhou Tao berbalik dan memandangnya dengan aneh, dan berkata dengan ramah, apimu akan sangat berguna bagi kami. Jika Anda masih hidup, itu akan sangat berguna bagi kami. Ada manfaatnya bagi semua orang. Jelas sekali, Zhou Tao merasa Ji Changkong tidak bisa membantu sama sekali. Tidak, biarkan dia pergi. Xiao Han sepertinya mengetahui semua hal aneh tentang Ji Changkong. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius kepada Zhou Tao, dia bisa membantu. Nyala apinya sendiri bisa sangat membantu, jika kamu meremehkan ini kawan, ya, aku khawatir kamu akan menyesalinya. Begitu kata-kata ini keluar, Zhou Tao dan Na Qiuyun tampak aneh. Mereka menatap Ji Changkong, mengangguk sedikit, dan tidak berkata apa-apa lagi. Kamu sangat suka usil. Ji Changkong memelototi Xiao Han. Xiao Han menutup mata dan berkata, saya telah membawa Anda jauh-jauh ke sini dan memberi Anda kesempatan untuk mendapatkan manfaat sebesar itu. Bagaimana Anda bisa melakukan sesuatu? Kami terdesak waktu. Setelah menyelamatkan orang-orang itu, kami masih harus mencari untuk pusaran kehidupan. Berapa banyak usaha ekstra yang dilakukan seseorang tidak sia-sia. Hati-hati, kita hampir sampai. Zhou Tao merendahkan suaranya dan berkata, kami akan menyerang dari belakang sebentar lagi.
Kami bekerja sama, berharap untuk membasmi lebih dari 2 anggota sukumu, dan memutuskan hasilnya dengan 1 pukulan. Nah, sekarang anggota sukumu itu fokus mengejar Tianyu dan yang lainnya. Jika kita tiba-tiba mengambil tindakan, kita punya peluang untuk menang. Xiao Han mengangguk, lalu dengan rakus menghirup udara dingin yang keluar dari es ujung pedang, dan seluruh tubuhnya terguncang, sepertinya mendapatkan kekuatan dalam waktu singkat. Di sana, Ji Changkong menunjukkan arah dan berkata dengan mata terpejam, di balik semak setinggi 10 kaki, ada 4 anggota sukumu. Mereka berempat berdiri dalam bentuk persegi, menghadap ke segala arah, mudah untuk membasmi mereka semua dalam serangan diam-diam. Sekelompok orang berhenti berbicara dan berjalan dengan hati-hati di tanah bahkan tanpa mengeluarkan suara. Di kejauhan, teriakan dan makian masyarakat sukumu serta suara pertarungan sengit terdengar terus-menerus. Lakukan, Zhou Tao berteriak dan bergegas ke depan. Senjata ajaib kerucut yang telah diperkuat oleh Ji Changkong menembus selusin daun semak dan langsung membombardir anggota sukumu. Xiao Han, Huo Feng, dan Qiu Yun berkerumun dan semuanya menuju ke arah anggota sukumu, membasmi anggota sukumu terlebih dahulu dalam sekejap. Setelah Ji Changkong lewat, ia hendak mengambil tindakan. Ia menemukan bahwa anggota sukumu pertama yang diserang telah terbasmi, maka ia segera mengubah sasarannya. Setelah pria suku kayu kedua ditembus oleh pedang tepi es Xiao Han, dia dengan cepat mundur ke semak-semak lebat di belakangnya. Pada posisi itu, burung Phoenix api tiba-tiba muncul dari belakang dan memasukkan bola api ke dalamnya. Anggota sukumu membuka mulutnya lebar-lebar dan membakar anggota sukumu yang kedua sampai mati. Anggota sukumu ketiga tidak langsung mati karena serangan Qiu Yun dan Zhou Tao. Meskipun dia berteriak, dia berguling ke tanah dan merangkak ke semak-semak di belakang, tempat beberapa anggota sukumu lainnya berkumpul. Dalam bagian itu, Luo Mi telah lama meninggal, dan tubuhnya terpisah. Li Xing jatuh ke tanah dengan luka parah, dan masih berjuang dan tersandung untuk melarikan diri di kejauhan. Sebagian besar pakaiannya dilepas. Tangan besar anggota sukumu meraih dada Tianyu dan menggerakkannya, dengan nafsu nakal di matanya. Tampaknya anggota klanmu ini khawatir dengan serangan balik Li Xing sebelum kematiannya, jadi mereka tidak terburu-buru memaksanya sampai mati. Namun, perubahan halus terjadi pada wajah Tianyu. Wajahnya menjadi sedikit lebih panjang dan pipinya menjadi lebih tirus. Perubahan halus ini membuat Tianyu, yang berpenampilan biasa, berubah menjadi kecantikan yang lembut menggunakan metode khusus untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Justru karena penampilannya yang halus, dia tidak langsung dibasmi. Setelah ditahan, dia menjadi alat pihak lain untuk melampiaskan amarahnya. "Selamatkan aku!" teriak Li Xing di sana, dengan wajah penuh kepanikan. "Aku tahu arah pusaran kehidupan, aku benar-benar mengetahuinya." Li Xing tampak sangat ketakutan. Dia mengerti bahwa apa yang disebut kerja sama itu sebenarnya tidak mengikat. Hanya dengan membuktikan nilainya dia bisa mendapatkan bantuan dari orang lain. Alasan mengapa Li Xing bisa bertahan sampai sekarang sepenuhnya karena sukumu ingin membasminya sedikit demi sedikit. Sukumu siap membasminya tanpa membayar harga apapun aman. Setelah Zhou Tao, Huo Feng dan rombongannya muncul, masyarakat sukumu menyadari bahwa rencana awal tidak mungkin dilakukan dan siap membasmi Li Xing secepat mungkin. Secara instan kemungkinan nama keluarga sangat tinggi. "Aku tahu arah pusaran kehidupan," teriak Li Xing sambil berguling dan merangkak menuju semak-semak. Di sampingnya, semak-semak besar itu, di bawah kendali orang-orang klanmu, seperti boneka, menyerang Li Xing tanpa dia perhatikan. Dahan dan daun beberapa semak terentang, menarik pinggang, tungkai dan kakinya tersangkut, dan kemudian cabang-cabang yang lebih keras melilitnya. Li Xing memegang pedang di tangannya dan mengayunkannya secara acak. Gumpalan cahaya aneh terjalin di kehampaan, memotong cabang dan daun semak dan melarikan diri dengan panik. Zhou Tao dan Xiao Han, segera setelah mereka mendengar bahwa Li Xing mengetahui arah pusaran kehidupan, 4 orang yang siap menyelamatkannya menjadi jauh lebih aktif dan bergegas menuju Li Xing, bahkan orang yang terluka parah tidak jauh dari situ. Semua anggota sukumu tidak peduli, karena takut Li Xing akan terbasmi dalam waktu singkat. Ji Changkong adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Dia berdiri di samping mayat kedua anggota sukumu, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Mayat 2 anggota sukumu yang dibasmi bersama oleh Xiao Han dan Zhou Tao jatuh ke tanah seperti lumpur. Jiwa kedua orang tersebut perlahan-lahan melarikan diri setelah kematian, dan sepertinya ditarik oleh semacam kekuatan, terbang ke langit tiba-tiba. Terbang cepat ke satu arah. Awalnya, untuk prajurit surgawi tingkat ini, bahkan jika tubuhnya mati, jiwanya tidak akan padam, dan dia bahkan mungkin bijaksana. Jika dia menemukan metodenya, dia dapat menyambung kembali tubuh dan terlahir kembali. Tapi ada sesuatu yang berbeda di tempat seperti itu. Setelah kedua jiwa itu terbang, mereka terlihat jelas. Mata mereka kusam, seolah-olah mereka telah kehilangan kesadarannya sendiri. Jiwa yang kuat. Area dengan kekuatan menghisap terbang menjauh dan menghilang dalam sekejap mata.
Melepaskan kesadaran spiritualnya, dia dengan jelas merasakan bahwa selain jiwa kedua orang kayu, ada jiwa lain yang datang dari arah itu. Sepertinya ada sesuatu yang terus-menerus menyedot jiwa ke arah itu, menyedot semua jiwa dari mereka yang meninggal di dekatnya terserap dan pergi. Tiba-tiba, dia mengerti apa yang dikatakan Zhou Tao sebelumnya. Munculnya pusaran kehidupan membutuhkan jiwa makhluk hidup sebagai kekuatannya. Pusaran kehidupan. Ji Changkong memejamkan mata dan merasakan sesuatu, dan dia segera yakin bahwa arah itu adalah lokasi pusaran kehidupan. Namun, meskipun buah lingsu cukup kuat, itu hanya dapat memulihkan kesadarannya sedikit, dan itu sulit baginya untuk menemukan pusaran kehidupan. Saat dia bertanya-tanya karena terkejut, pertempuran antara suku Mu dan Zhou Tao telah pecah. Saya tidak tahu apakah itu karena kekuatan kuat Xiao Han dan yang lainnya, tetapi anggota sukumu dengan tegas menghentikan pengejaran mereka terhadap Li Xing dan menyeret Tianyu kembali jauh ke dalam semak-semak. Tianyu tampak putus asa, dan lehernya dicengkeram erat oleh anggota sukumu. Selama anggota sukumu mengerahkan kekuatan, lehernya akan segera patah dan mati. Zhou Tao, Xiao Han dan yang lainnya sepertinya hanya peduli dengan hidup dan mati Li Xing, dan Tianyu, yang berpakaian pang camping, sepertinya tidak lagi terlihat di mata mereka. Orang-orangmu mundur dengan cepat, dan keputusasaan serta kesedihan di wajah Tianyu tampak di semak-semak. Semua ini terlihat di mata Ji Changkong, membuatnya merasa sedih dan tidak berdaya. Setelah Xiao Han, Zhou Tao, dan yang lainnya mengetahui bahwa Tianyu telah jatuh ke tangan pihak lain, mereka jelas tidak berniat menyelamatkannya. Dalam hal ini, nasib Tianyu sepertinya akan hancur. Meskipun kedua anggota klanmu telah mati, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan. Bahkan jika Ji Changkong ingin menyelamatkannya, tidak ada yang bisa dia lakukan jika Xiao Han, Zhou Tao dan yang lainnya tidak bekerja sama. Saya pergi, merasa tidak berdaya. Cabang-cabang seperti ular spiritual tiba-tiba terbang dengan suara yang aneh. Cabang-cabang itu berputar dan melilit kakinya dalam sekejap ketika perhatiannya terganggu. Sebuah kekuatan yang kuat menghantamnya, dan dia tiba-tiba bergoyang dan segera jatuh ke tanah. Cabang-cabang seperti ular melilit kakinya, dengan kasar mendorongnya ke semak-semak, dan segera membawanya pergi dengan suara gemerisik. Dia diserang secara diam-diam oleh sukumu. Tidak, Xiao Han tanpa sengaja melirik ke sana dan segera menemukan kesulitan Ji Changkong dan berteriak, otang pembawa sial orang-orang sukumu. Setelah berteriak tajam, Xiao Han berhenti memedulikan Li Xing dan bergegas menuju Ji Changkong. Zhou Tao dan Qiu Yun sedikit ragu-ragu dan tidak segera datang. Mereka sepertinya mempertimbangkan pro dan kontra. Sasha, tubuhnya terbungkus cabang-cabang aneh dan meluncur ke tanah. Segera, dia muncul di antara orang-orangmu dan melihat Tianyu, yang dipenjara oleh orang-orangmu. Sark, kenapa kamu menangkap anak ini? Salah satu anggota klanmu tampak tidak sabar dan mendengus dia hanya makhluk surgawi rendahan. Kamu tidak ada hubungannya. Energi macam apa yang kamu buang-buang? Tangkap orang-orang itu jika kamu berani. Menangkap orang ini tidak ada gunanya sama sekali. Sark, apa yang kamu pikirkan? Anggota sukumu yang lain juga memarahi. Dengan satu tangan, dia menggenggam akar dahan yang melilit tubuh Ji Changkong. Dia berkata dengan wajah marah orang-orang itu membasmi saudaraku. Aku akan membasmi rakyat mereka satu persatu. Anak ini hanyalah permulaan. Jangan tunda urusanmu. Mantan anggota sukumu itu mendengus. Balas dendam untuk saudaraku adalah urusanku. Sak mengertakkan gigi dan menarik dahan itu dengan keras. Ranting itu menjadi semakin erat, dan Ji Changkong semakin dekat dengannya. Tianyu, yang juga dipenjara, menatapnya dengan tatapan kosong, tanpa ada gejolak di matanya, tetapi dengan seringai mencela diri sendiri di bibirnya. Dia awalnya berpikir bahwa dia mungkin masih memiliki harapan untuk diselamatkan, tetapi dia tidak menyangka itu Jilah yang terseret kembali. Di langit, dia merasa lucu dengan ilusinya yang tidak realistis. Lepaskan aku, itu tidak ada hubungannya denganku. Aku tidak membasmi saudaramu, teriak Ji Changkong yang dipenjara, dengan ekspresi panik di wajahnya. Siapapun yang berjalan dengan orang-orang itu akan terkutuk. Wah, kamu baru permulaan. Wajah Nasak bengis dan matanya merah darah. Dia menarik kuat-kuat dengan kedua tangannya, dan Ji Changkong terbang dan mendarat tepat di tangannya. Saya tidak tahu apakah dia menggunakan terlalu banyak tenaga atau berada di arah yang salah. Ji Changkong, yang seharusnya terbang ke arahnya, tiba-tiba menyimpang jarak di tengah penerbangan, dan malah terbang menuju anggota klanmu yang dipenjara. Tianyu. Anggota sukumu mengerutkan kening dan mendengus Sark, apakah kamu bingung karena marah? Mengapa kamu menarik orang itu ke arahku? Mengatakan ini, anggota sukumu tiba-tiba mengulurkan tangannya, seolah ingin meraihnya pergi ke Sak. Cek. Tiba-tiba, sambaran api petir tiba-tiba terbang keluar dari pelukan Ji Changkong dan langsung menimpa anggota sukumu yang tidak curiga. Nyala api melintas di sekujur tubuhnya,
lalu dia melihat anggota sukumu ini mengeluarkan jeritan melengking seperti hantu menangis atau serigala melolong. Ledakan, suara gemuruh yang sangat besar datang dari tubuh anggota suku kayu ini, matanya berlumuran darah, dan tubuhnya layu dalam waktu singkat, dan semua air seolah-olah telah menguap. Wu Meng, Sak berteriak dan berusaha menarik dahan itu dengan keras, berusaha menarik Ji Changkong lagi. Cek cek cek, nyala api mulai lagi, dan gumpalan api menutupi cabang-cabang yang keras, yang segera terbakar menjadi abu. Sark bergidik dan tidak bisa menahan semburan darah. Pengekangan pada tubuh Ji Changkong dibakar dengan bersih di bawah api guntur suci. Dia berguling di tanah dan mencapai sisi Tianyu. Gumpalan api beterbangan di sekitar cabang yang melilit tubuh Tianyu. Di daerah yang aneh seperti itu, orang-orangmu hanya dapat memenjarakan orang dengan kekuatan magis bawaan mereka. Oleh karena itu, Tianyu tidak memiliki kekuatan pemenjaraan lain di tubuhnya. Ketika cabang dan daun itu dibakar hingga bersih oleh api guntur, Tianyu segera melanjutkannya aktivitas kemampuan. Basmi kedua orang ini, Sark berteriak dan bergegas maju. Ayo pergi. Anggota sukumu yang lain berteriak dan berkata dengan cemas, mari kita tunggu balas dendam lain kali. Beberapa orang lain sudah datang. Sark tertegun, dan kemudian dia menemukan bahwa Huo Feng dan Xiao Han telah muncul. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan Sark berkata kepada Ji Changkong, nak, aku akan membasmimu dengan 1000 pisau. Sark bergegas ke semak-semak dan menghilang dengan cepat bersama anggota sukumu. Begitu sosok mereka memasuki semak-semak, kecepatan mereka segera meningkat, jauh lebih cepat daripada pengejaran Huo Feng dan Xiao Han. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Han mendengus dingin setelah datang, mengapa kamu begitu ceroboh dan tertangkap seperti ini? Benarkah? Ji Changkong tersenyum, berdiri dan menggerakkan tangan dan kakinya, jadi dia punya waktu untuk bersantai dan berkata, bukankah aku baik-baik saja? Hehe. Meskipun kamu tidak datang, aku akan pergi. Apakah kamu baik-baik saja? Zhou Tao dan Qiu Yun juga datang dari kejauhan, dan mereka memandang Ji Changkong dengan heran. Ji Changkong mengangkat bahu, tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Terima kasih. Tianyu merapikan pakaiannya, menarik napas dalam-dalam, dan menunjukkan rasa terima kasih. Pakaiannya berantakan, dan wajah aslinya terlihat sangat halus karena perubahan yang halus. Pinggangnya seperti daun willow, dan kulitnya cerah. Berdiri di sana untuk mengucapkan terima kasih dengan sangat manis, dia memiliki pesona yang lemah dan menawan, yang mana sangat menawan. Tianyu, kamu baik-baik saja. Zhou Tao tersenyum datar, sedikit malu. Wajah Tianyu menjadi dingin, dia bersenandung rendah, dan berkata dengan suara dingin, inikah yang kamu katakan sebelumnya untuk saling membantu di saat-saat sulit. Zhou Tao semakin malu dan tidak tahu harus berkata apa. Jika aku yang dipenjara dan kamu baik-baik saja, maukah kamu mengambil risiko untuk menyelamatkanku? Qiu Yundai sedikit mengernyit, menatap langsung ke arah Tianyu, dan bertanya dengan serius. Tianyu tertegun, merenung sejenak, menggelengkan kepalanya dan mendesah pelan. Kami bergabung dengan tergesa-gesa, dan kami bukan teman dekat. Jika kami bisa menyelamatkannya dengan mudah, tentu kami tidak akan ragu, tapi jika kami harus mempertaruhkan nyawa, itu masalah lain. Siapa yang bahkan tidak mulia? Ya, Li Xing, yang terlatih tatih, berjalan mendekat sambil tersenyum masam dan membujuk, kita tidak perlu berdebat tentang ini, selama kita mengingat tujuan bersama. Ke arah mana? Xiao Han terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Ikuti aku. Li Xing mengangguk, tanpa istirahat, dan memimpin jalan lurus ke depan. Namun, ketika dia menemukan beberapa bunga dan tanaman aneh, dia akan mengambil beberapa dan mengambilnya secara langsung, dan kemudian luka di tubuhnya akan terjadi, menjadi jelas. Xiao Han, Zhou Tao, dan Qiu Yun menemukan banyak biji aneh di jalan, dan satu demi satu memohon pada Ji Changkong untuk menggunakan api suci guntur api untuk mengintegrasikan biji tersebut ke dalam senjata magis. Mereka lakukan itu. Dapatkan beberapa manfaat. Ketika Tianyu dan Li Xing mengetahui bahwa Ji Changkong memiliki kekuatan magis ini, mereka berdua sangat terkejut dan meminta Ji Changkong untuk mencium beberapa biji aneh yang mereka temukan. Tentu saja, mereka juga memberikan beberapa manfaat. Apalagi hari itu, Yue, mungkin karena ingin membalas budi Ji Changkong, justru memberikan sepotong batu Yin Netherworld kepada Ji Changkong sebagai hadiahnya. Batu Nether Spirit Yin adalah biji yang sangat langka dan langka. Di dunia luar, sepotong batu Nether Spirit Yin sangat berharga, dan hanya sedikit orang yang mau menukarnya dengan Yuan Jing. Batu Nether Spirit Yin bukan hanya salah satu bahan utama untuk memurnikan jiwa dewa kedua, setelah diintegrasikan ke dalam senjata dewa, itu juga dapat membuat senjata dewa memiliki kekuatan jiwa yang kacau. Setelah sepotong batu Nether Spirit Yin diintegrasikan ke dalam senjata ilahi dapat menyerang saat menyerang. Terkadang, itu akan memiliki efek serangan jiwa. Orang yang diserang akan mendengar jeritan yang menggetarkan jiwa,
dan persepsi jiwa akan turun tajam, yang akan mempengaruhi pelepasan beberapa keterampilan rahasia dan keterampilan jiwa. Justru karena itulah batu yin dunia bawah sangat berharga. Dia tidak tahu dari mana Tianyu mendapatkannya. Dia benar-benar mengambil batu yin dunia bawah sebagai hadiah hanya untuk membiarkan Ji Changkong mencium sepotong kristal lagu angin senjata ilahi miliknya. Meskipun kristal Feng Yin juga cukup berharga, ia jauh lebih rendah daripada batu neter Spirit Yin. Ji Changkong tidak menghabiskan banyak tenaga, hanya duduk santai dan menikmati hasilnya. Dia hanya menggunakan kekuatan Fire Thunder Secret Fire untuk menukar beberapa jenis biji yang cocok untuknya dari Tianyu dan Zhou Tao, dan meleburnya satu persatu ke dalam pedang panjang Long Yao, terutama sepotong batu giok lembut dari Li Xing, yang sangat meningkatkan ketangguhan pedang panjang Long Yao, memungkinkan pedang panjang yang awalnya kuat untuk ditekuk dalam jumlah besar. Selain biji berharga, dia juga menelan 3 jenis bunga dan buah langka buah roh ungu, jamur warna-warni, dan jus sisik naga. Dia samar-samar merasa bahwa dia akan menembus ke level berikutnya. Ini belum memasuki pusaran kehidupan. Satu hari. Lihat, Li Xing tiba-tiba menunjuk ke langit dengan ekspresi ekstasi di wajahnya dan berkata, pusaran, itulah pusaran kehidupan. Ji Changkong mendongak dan menemukan pusaran besar di langit. Di dalam pusaran tersebut, jiwa-jiwa yang lamban mengalir dengan cepat di pusaran tersebut menyebar, dan pusarannya menjadi semakin jelas. Pusaran kehidupan melayang di atas danau yang jernih. Berayun ke langit, air jernih memercik ke pusaran, melonjak kemana-mana. Di pusaran itu, jiwa setiap jiwa terlihat dengan mata terbuka. Mereka berwarna abu-abu, tetapi mata mereka kusam dan kehilangan kesadaran diri. Saat pusaran berputar, jiwa-jiwa abu-abu itu terkoyak-koyak seperti kain, berubah menjadi untaian energi jiwa murni dan menyatu menjadi pusaran. Jiwa-jiwa itu menghilang satu demi satu, dan yang semula seperti kabut pusaran itu juga mulai menjadi lebih jelas, dan penampilan aslinya secara bertahap terungkap. Pusaran kehidupan. Ji Changkong, yang berdiri di kejauhan, mau tidak mau menampakkan senyuman aneh. Yang disebut pusaran kehidupan ini sepertinya tidak hanya memiliki kemampuan untuk menyublimkan kehidupan, tetapi juga kemampuannya untuk melenyapkan jiwa dan memadamkan nafas kehidupan, sama luar biasa. Danau jernih tempat pusaran kehidupan berada sangatlah besar. Sudah banyak orang berdiri di sekitar danau. Para penguasa ibel api dan suku es tersebar di setiap sudut. 3 tetua klan vampir dan beberapa orang kuat dari klan vampir berkumpul di arah lain, semuanya dengan wajah serius, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu dalam diam. Lebih jauh lagi, ras-ras yang tersebar seperti suku bermata 3, suku bulu, dan suku kayu muncul. Beberapa dari orang-orang ini dipenuhi bekas luka, ada yang kehilangan lengan dan kaki, dan ada pula yang penuh energi. Banyak orang yang terbasmi, banyak yang luka berat maupun luka ringan, dan banyak juga yang mendapat manfaat besar darinya. Dalam perjalanan menemukan pusaran kehidupan, setiap orang mengalami pengalaman aneh. Ji Changkong, Xiao Han, Huo Feng dan yang lainnya masih bersembunyi di semak-semak lebat dan tidak terburu-buru untuk segera keluar. Zhou Tao, Qiu Yun, Li Xing dan Tianyu menundukkan kepala dan mengumpulkan seluruh kelompok takut ketahuan. Ji Changkong bingung dan tidak mengerti mengapa mereka begitu berhati-hati, tapi dia tidak bertanya lagi, dia hanya berdiri bersama Xiao Han dan Huo Feng, mengamati pusaran kehidupan melalui celah di daun pisang. Bagaimana kita harus masuk? Ji Changkong melirik Xiao Han di sampingnya, dan berkata dengan suara yang dalam, kita terlalu jauh dari pusaran kehidupan. Apakah kamu ingin mendekat? Pertama kali tidak terjadi apa-apa. Entahlah. Kalau tidak berinisiatif bertanya, pasti rugi nanti. Jangan terlalu dekat. Xiao Han menggelengkan kepalanya dan sedikit berjongkok dengan tubuh mungilnya. Seluruh orang itu menyusut menjadi bola, mengangkat kepalanya ke pinggang Ji Changkong dan berkata sebelum memasuki pusaran kehidupan, akan ada gelombang pembasmian yang lebih intens. Jika Anda mendekat, itu akan meningkatkan bahaya. Juga, kami bukan yang terakhir datang. Atau, dalam beberapa hari, lebih banyak orang akan berkumpul di dekatnya. Saat Xiao Han berbicara, Ji Changkong memperhatikan jiwa-jiwa dengan mata tumpul di kejauhan. Tertarik oleh pusaran, mereka ditarik ke dalam pusaran kehidupan satu demi satu, pertempuran sengit sedang terjadi. Mengapa kamu menyelamatkanku? Di samping Ji Changkong, Tianyu yang cantik tanpa sengaja berkata, kamu tidak perlu mengambil risiko. Ji Changkong tidak melihat ke arah Tianyu, dia merenung sejenak, dan berkata aku tidak pernah berpikir untuk menyelamatkanmu, tapi aku tiba-tiba diserang oleh nasak, dan aku tertangkap basah dan diseret ke sisimu. Saat aku bereaksi, di sana sudah ada orang-orang dari sukumu di sekitarku. Aku menyelamatkanmu, tapi aku hanya berharap kamu bisa membantuku menghadapi musuh dalam waktu singkat. Dia mengatakan yang sebenarnya. Setelah Zhou Tao, Xiao Han dan yang lainnya menyerah, dia tidak punya niat untuk menyelamatkan Tianyu. Dia hanya diserang oleh Sark Tianyu bisa membantunya menangani klanmu. Semua ini sepenuhnya karena pertimbangan demi keselamatannya sendiri.
Kamu sangat jujur, tidak seperti beberapa orang yang memikirkan satu hal di permukaan dan hal lain di belakang layar. Tianyu mengangguk ringan, ragu-ragu, dan berbisik, berhati-hatilah selanjutnya, dan jika memungkinkan, jangan terlalu jauh dariku. Jika Anda dalam bahaya, saya pasti akan membantu Anda jika saya bisa. Oh, aku akan berterima kasih dulu. Ji Changkong tersenyum, berpikir bahwa wanita ini cukup baik, setidaknya dia tahu bagaimana membalas kebaikannya, tapi dia tidak mengingat kata-kata Tianyu, karena dia tidak berpikir. Tianyu betapa banyak bantuan yang dapat diberikannya kepada diri saya sendiri. Huo Feng dan Xiao Han, satu di kiri dan satu di kanan, tentu saja mendengar kata-kata Tianyu. Mereka hanya mengerutkan kening, berpikir bahwa bocah itu misterius dan tidak akan menderita di tangan klanmu. Bersembunyi di semak-semak, Ji Changkong, Huo Feng dan Xiao Han tetap tidak bergerak. Aku menunggu dalam diam, menunggu perubahan yang datang dari pusaran kehidupan. Dalam sekejap mata, 2 hari berlalu dengan cepat, dan lebih banyak orang muncul dari segala penjuru. Di sekitar danau tempat pusaran kehidupan berada, di semak-semak, di hutan lebat, dan di tumpukan batu, siluet manusia, terlihat berkedip-kedip dari waktu ke waktu. Mereka yang berkekuatan rendah diam-diam menyembunyikan jejaknya, tidak ingin ketahuan. Namun, orang-orang kuat seperti suku darah, Ibel Api, dan suku es tidak takut mengungkapkan jejak mereka. Mereka semua berdiri secara terbuka di dekat danau, berbisik di sana, dan diam-diam mengumpulkan kekuatan untuk bersiap menghadapi perubahan. Dari Xiao Han, Ji Changkong sudah mengetahui bahwa setelah pusaran kehidupan mengumpulkan cukup banyak jiwa, masih perlu proses peleburan. Setelah pusaran kehidupan menguraikan semua jiwa yang terserap menjadi kekuatan murni, pusaran kehidupan akan mengaktifkan magnet kehidupan kolam renang. Kemudian, dengan pusaran kehidupan sebagai pusatnya, medan magnet aneh tersebut akan menyebar dengan cepat. Meluas ke segala arah, membentuk berbagai keajaiban. Selama proses ini, penyebaran medan magnet aneh tersebut akan menyebabkan pikiran sebagian orang berubah drastis. Seseorang yang semula baik hati dan damai akan menjadi kejam, kehilangan akal, dan menyerang tubuh tanpa takut mati di bawah medan magnet tersebut di sekitarnya, baik itu saudara atau temannya, akan menjadi sasaran serangan. Inilah baptisan jiwa dalam pusaran kehidupan. Mereka yang mampu menahannya dapat memasuki pusaran kehidupan dan terus mengalami bahaya. Jika mereka tidak dapat menanggung baptisan jiwa mereka kali ini, mereka tidak hanya tidak dapat memasuki pusaran kehidupan, mereka juga akan kehilangan diri mereka sendiri dan berbalik, menjadi monster yang hanya tahu cara membasmi. Baptisan jiwa seperti itu sangat ajaib. Tidak hanya mereka yang memiliki alam maju yang dapat melarikan diri dari masa lalu. Menurut Xiao Han, bahkan manusia surgawi di alam angan-angan pun mungkin mengalami perubahan suasana hati yang drastis di bawah baptisan jiwa. Dia berada di bawah baptisan semacam ini. Ada terlalu banyak orang yang kehilangan kemauannya, dan kekuatan mereka secara keseluruhan melebihi mereka yang terjaga. Maka petualangan ini akan berubah menjadi bencana. Mereka yang terjaga akan menjadi yang diburu, dan akan dibasmi satu persatu oleh mereka yang temperamennya telah berubah drastis. Kemudian mereka yang telah berubah temperamennya akan saling membasmi, dan pada akhirnya tidak ada seorang pun yang akan dibiarkan hidup. Ketika Xiao Han membicarakan situasi ini, wajahnya sangat jelek, dan ada ekspresi panik di matanya, seolah-olah dia pernah mengalami pengalaman yang begitu mengerikan sebelumnya. Kami datang. Teriakan kaget datang dari para vampir. Saat berikutnya, semua orang memperhatikan bahwa kecepatan putaran pusaran kehidupan tiba-tiba meningkat puluhan kali lipat. Mereka melihat pusaran kehidupan yang masih agak kabur tiba-tiba menjadi jernih. Pusaran itu seolah menguras seluruh air di danau. Di bawah beban air danau yang berat, pusaran kehidupan tidak hanya tidak melambat, tetapi malah berputar lebih cepat. Kolom air kristal naik ke langit, berputar-putar di awan warna-warni dan kabut di langit, seperti tornado yang dimasukkan ke dalam langit. Saat air memercik, gaya magnet yang sangat besar keluar dari danau. Siapapun yang berdiri di dekatnya dapat merasakan pengaruh gaya magnet ini. Gelombang lingkaran cahaya biru muda terbang keluar dari pusaran kehidupan, mengalir ke segala arah seperti air pasang. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Lingkaran cahaya biru muda menyelimuti 100 mil dalam sekejap dan masih meluas hingga kejauhan. Siapapun yang mendambakan pusaran kehidupan tidak dapat melarikan diri. Mereka semua diselimuti oleh lingkaran cahaya biru muda. Daya tarik misterius dilepaskan dari lingkaran cahaya tersebut dan mulai mempengaruhi semua orang dengan cara yang tidak terlihat. Perubahan terjadi begitu cepat dan dahsyat. Dengan teriakan kaget, perubahan telah terjadi dan berakhir dalam sekejap. Pada saat ini, semua orang tampak bingung dan mempertahankan postur aslinya. Bintik-bintik cahaya biru samar terpancar dari tubuh mereka, terutama otak. Cahaya biru itu bahkan lebih buruk lagi. Tampaknya tubuh dan jiwa mereka sedang diubah oleh suatu kekuatan yang aneh semuanya. Tidak ada yang bisa bangun saat ini.
Ji Changkong sepertinya telah kembali ke masa kecilnya, ke masa menyedihkan ketika dia masih kecil tanpa ayah atau ibu. Pada saat itu, dia belum memadatkan kekuatan Yuannya, dan dia adalah keturunan paling langsung dari keluarga Ji yang paling kecil kemungkinannya untuk terluka parah. Harapan kakeknya, intimidasi saudara laki-lakinya, dan nasib hidupnya sedihnya, segala macam kenangan yang tak tertahankan dicabut dari lubuk jiwanya dan berkembang berulang kali. Kenangan menyakitkan itu terulang lagi, dan teriakan tak berdayanya bergema di bawah Gunung Qingyan dan melayang di pegunungan yang kosong. Tidak ada yang mendengar atau mengabaikannya. Memadatkan Yuan Power lagi dan lagi, sedikit kegagalan, kekecewaan tersembunyi bibinya Ji Wanyun, ditolak ketika dia menjadi murid, masa lalu yang menyedihkan, dia alami berulang kali, apa yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, adalah terbuka-terbuka. Saya tidak tahu berapa lama. Ji Changkong tiba-tiba terbangun, matanya kembali jernih. Hal pertama yang dia dengar adalah seruan, yang datang dari Tianyu di sampingnya. Tianyu mundur selangkah, memandang Zhou Tao dengan waspada, dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Zhou Tao menundukkan kepalanya, dengan aura yang sangat berbahaya keluar dari tubuhnya, dan berjalan menuju Tianyu selangkah demi selangkah dengan rambut acak-acakan, bertingkah aneh. Basmi dia, Xiaohan menunjukkan pedang tepi es di tangannya, dan udara dingin seperti kabut putih keluar, dia telah kehilangan keinginannya. Jika kamu tidak membasminya, dia akan membasmi kalian semua. Zhou Tao mengangkat kepalanya, matanya mati rasa, seperti boneka yang pikirannya telah dikendalikan. Tidak ada emosi yang terlihat di wajahnya, mulutnya dia bahkan mengembuskan gumpalan nafas kematian. Dia sudah selesai. Jika kamu tidak ingin mati, jangan khawatir tentang apapun. Wajah Tianyu menjadi dingin, dan sepertinya dia akhirnya mengambil keputusan. Ji Changkong berdiri dan melihat ke kejauhan melalui daun pisang. Dia menemukan pertempuran kejam dan berdarah sedang terjadi di dekat danau. Banyak orang dengan mata kosong seperti Zhou Tao mulai menyerang orang-orang di sekitarnya dengan gila-gilaan lengah, terbasmi hampir seketika. Tidak ada yang bisa selamat. Siapapun yang ingin memasuki pusaran kehidupan akan terpengaruh oleh pertempuran ini dan mengalami baptisan kehidupan. Ji Changkong memperhatikan. Memang banyak orang yang kehilangan akal sehatnya di bawah medan magnet aneh pusaran kehidupan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah makhluk surgawi yang telah mencapai alam halus, dan ada juga yang berkultivasi di alam nirwana seperti Zhou Tao. Hanya ada satu pria suku es, yang tampaknya berada pada level yang sangat maju. Dia kehilangan keinginannya karena alasan yang tidak diketahui, dan suasana hatinya berubah drastis dan dia mulai menyerang orang-orang di sekitarnya. Karena orang klan es tidak mempraktikkan kekuatan prajurit surgawi, sulit untuk membedakan kekuatannya. Namun, jiwanya sangat kuat. Menurut perasaan Ji Changkong, dia mungkin sama kuatnya dengan prajurit surgawi dari alam Ruyi. Ketika penguasa suku es mengangkat tangannya, ada serangkaian bilah es yang sangat tajam. Tepi es kristal itu melesat ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Banyak tuan di dekatnya yang terpengaruh, bahkan suku darah dan Balrog. Sulit bagi seluruh klan untuk menghindarinya. Pemungut es melesat ke segala arah, dan anggota suku darah itu menjawab dengan malu. Ketiga tetua Vickers tampak serius dan terus berteriak, meminta anggota suku es untuk segera menanganinya. Tapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, sekelompok orang suku es sepertinya tidak bisa bersikap kejam. Pemimpin perempuan dari suku es terus berteriak, mencoba memerintahkan master suku es di sebelahnya untuk membasmi, tetapi orang-orang suku es ragu-ragu dan tidak memutuskan untuk membasmi. Dengan cara ini, master suku es yang telah mengubah temperamennya sekarang memiliki banyak waktu untuk membasmi orang lain. Cairan es di tubuhnya mengalir di tubuhnya, seolah-olah tidak dibatasi di sini, dan pemecah es beterbangan kemana-mana, tubuhnya, di tengah angin dingin yang menggigit, udara dingin meluap, memilih orang untuk dimakan. Master terdekat dari klan darah dan klan ibel api mengutuk secara diam-diam dan harus menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menghadapi anggota suku es yang telah kehilangan akal sehatnya. Di semak-semak, hutan batu, dan pepohonan di dekat danau, juga terdengar suara perkelahian yang terus-menerus, kadang-kadang disertai dengan jeritan yang melengking, dan jiwa abu-abu dengan mata kusam terbang keluar dari setiap sudut, terpengaruh oleh pusaran air kehidupan. Pusaran tersebut akhirnya berubah menjadi pancaran kekuatan di pusaran kehidupan. Saat gumpalan jiwa ilahi disuntikkan ke dalam pusaran kehidupan, kekuatan magnet yang berasal dari pusaran kehidupan menjadi semakin mencengangkan. Pengaruh kekuatan magnet pada setiap orang tampaknya tidak berakhir di situ, tidak terpengaruh sebelumnya mulai merasa emosional. Perubahan besar telah terjadi. Dengan menguatnya daya tarik, semakin banyak orang yang mulai menjadi gila. Bahkan di pihak vampir dan Balrog, beberapa orang mulai kehilangan kemauan dan menjadi pembasmi dan kejam. Para master di pihak vampir dan Balrog tenang dan kejam. Begitu mereka mengetahui bahwa orang-orang di sekitar mereka tidak dapat menanggung pengalaman spiritual,
atau bahkan jika mereka melihat tanda sekecil apapun, mereka akan membasmi mereka tanpa ragu-ragu. Gaya berdarah besi kedua klan ini menyebabkan krisis di sekitar mereka dipadamkan dengan air dingin sebelum bisa tersulut. Ji Changkong berdiri di semak-semak, mengamati perubahan di depan dengan dingin, tidak terlalu memperhatikan situasi di sekitarnya. Dari sudut pandangnya, mudah bagi Xiao Han, Huo Feng, Qiu Yun, dan Tianyu untuk berurusan dengan Zhou Tao, dan dia tidak perlu repot sama sekali. Namun, setelah dia mengamati situasi di depannya satu persatu dan mengalihkan perhatiannya ke samping, dia mengubah pandangannya. Karena keempat Xiao Han belum membasmi Zhou Tao. Sambil menahan napas dan berkonsentrasi, dia terkejut menemukan bahwa kekuatan Zhou Tao tampaknya telah meningkat setelah perubahan besar dalam hidupnya, dan potensi kehidupan dalam tubuh fisiknya tampaknya telah dilepaskan dalam keadaan di mana tidak ada yang dapat menggunakannya. Yuan Power and Soul, tubuh fisiknya Zhou Tao, yang kekuatannya tiba-tiba meningkat, jelas menjadi sulit untuk dihadapi. Bahkan setelah pedang tepi es Xiao Han menusuk tubuh Zhou Tao dengan keras, luka Zhou Tao akan sembuh dengan cepat di bawah udara sedingin es. Ini adalah sesuatu yang Zhou Tao tidak bisa lakukan sebelumnya. Jangan berbelas kasihan, semuanya, kita harus membasminya dengan seluruh kekuatan kita. Xiao Han berkata dengan cemas dengan wajah serius, semua orang gila akan mengalami peningkatan sebagian kekuatannya, dan beberapa akan jauh lebih kuat, bahaya tidak bisa dihilangkan dalam waktu singkat, yang tidak beruntung adalah diri kita sendiri. Pengingat Xiao Han berpengaruh. Di bawah minuman manisnya, Huo Feng, Qiu Yun, dan Tianyu tidak menunjukkan belas kasihan. Keempat wanita itu mengepung Zhou Tao di tengah dan membombardirnya satu persatu. Tianyu, khususnya, sangat kejam ketika berhadapan dengan Zhou Tao yang gila. Saya bertanya-tanya apakah itu karena dia cemburu karena Zhou Tao tidak menyelamatkannya sebelumnya. Setelah keempat wanita ini mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan mereka, mereka tidak boleh dianggap remeh. Setelah pemboman yang kejam, tubuh Zhou Tao berlubang. Akhirnya, jiwanya meninggalkan tubuhnya dan berubah menjadi gumpalan energi murni di pusaran kehidupan. Ayo pergi, ayo perlahan-lahan mendekati pusaran kehidupan. Saya pikir pusaran itu akan berubah lagi. Setelah berurusan dengan Zhou Tao, Xiao Han menghela nafas lega dan samar-samar menjadi pemimpin semua orang. Hati-hati, banyak orang gila di sekitar kita. Ji Changkong mengingatkan. Baiklah, semuanya, berhati-hatilah, jangan sampai terjerat oleh orang-orang gila itu. Xiao Han memberitahu semua orang beberapa hal yang harus diperhatikan, dan berinisiatif untuk keluar dari semak-semak. Pada saat ini, medan magnet dalam pusaran kehidupan menjadi semakin kuat, dan lingkaran cahaya biru dipancarkan darinya. Dilihat dari kejauhan, pusaran kehidupan ternyata seperti mimpi, dan sebenarnya tampak agak menakjubkan cantik. Saat medan magnet di dalam pusaran kehidupan menguat, pusaran kehidupan berangsur-angsur menjadi lebih ringan, seolah-olah telah menjadi massa udara yang hampir tak terlihat dan akan menghilang begitu saja dari danau. Para penguasa suku bermata tiga, suku kayu, suku bulu, dan ras lainnya sepertinya telah menyadari bahwa perubahan telah dimulai, dan mereka semua keluar dari tempat persembunyian di dekatnya saat bertarung dengan orang-orang gila di sekitar mereka. Mereka dengan cepat bergerak menuju pusaran kehidupan. Berjalan ke arah yang sama, kecepatannya secara bertahap meningkat satu persatu. Penguasa suku es yang memiliki kekuatan prajurit surgawi alam impian akhirnya dibasmi oleh pemimpin wanita suku es. Wanita itu menutupi orang gila itu dengan bola cahaya dingin, membekukannya sepenuhnya, dan kemudian mengeluarkannya dengan tebasan yang tiba-tiba, orang gila itu dipotong menjadi beberapa bagian. Setelah suku es melenyapkan orang gila ini, mereka terbang ke pusaran kehidupan satu demi satu tanpa melihat orang-orang di sekitar mereka. Tindakan suku es seolah menandakan bahwa pusaran kehidupan telah terbuka. Suku darah dan suku setan api di kejauhan, setelah suku es, juga mulai bergegas ke sana dengan cepat dan dengan cepat menghilang tanpa jejak di pusaran tersebut kehidupan. Cepat! Teriak Xiao Han. Orang gila dari suku bermata tiga tiba-tiba muncul secara tak terduga, tubuhnya berlumuran darah, dan mata ketiganya berubah menjadi pupil berdarah. Begitu dia keluar, kekuatan menyihir tiba-tiba terpancar dari mata ketiganya di mata itu, wajahnya langsung menjadi kusam, dan tubuhnya tiba-tiba berhenti. Orang gila dari suku bermata tiga ini memiliki tingkat budidaya nirwana. Kekuatan magis bawaannya masih ada, dan kekuatan fisiknya juga meningkat pesat setelah menjadi gila instan. Tiba di sisi Qiu Yun. Sebelum Xiao Han dan Huo Feng sempat bereaksi, Qiu Yun terkena cahaya pedang di telapak tangan suku bermata tiga, dan lubang berdarah muncul di dadanya seperti bunga. Setelah mengalami pukulan berat, Qiu Yun akhirnya terbangun dari kondisi lesunya dan berteriak tolong aku. Xiao Han dan Huo Feng meliriknya, lalu kedua orang gila lainnya dari suku bermata tiga yang muncul di belakangnya, dan bergegas menuju pusaran kehidupan di depan tanpa ragu-ragu. Berkatilah dirimu sendiri. Wajah Tianyu acuh tak acuh, dan bahkan ada cibiran menyenangkan di sudut mulutnya.
Kemudian dia mendesak Ji Changkong di sampingnya, berkata, cepatlah, jika kamu terlambat, kami akan kehilangan kesempatan. Ji Changkong mengangguk acuh tak acuh, menatap Qi Yuyun dari kejauhan, menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya, dan pergi bersama Tian Yue. Qi Yuyun langsung dihadang oleh dua orang gila lainnya. Di bawah serangan tiga master yang sentimennya berubah drastis, Qi Yuyun menjerit dengan sedih, dan akhirnya jeritan itu berhenti tiba-tiba. Orang gila yang haus darah dengan mata tumpul atau mata kejam di sekeliling mereka berhamburan keluar satu demi satu, menyerang orang-orang di sepanjang jalan dengan putus asa. Xiao Han dan Huo Feng beruntung. Orang-orang yang menghalangi bagian depan adalah beberapa orang gila yang hanya berada dalam kondisi halus keduanya. Setelah bekerja sama untuk menghilangkannya, Tianyu akan berada di sisi Ji Changkong dan dengan baik hati akan membantu Ji Changkong menyelesaikan beberapa masalah kecil. Ji Changkong, yang tidak mengambil tindakan apapun dan sangat santai, mengikuti Huo Feng dan Xiao Han sepanjang jalan, dan dengan lancar tiba di depan pusaran kehidupan, dan masuk ke pusaran kehidupan setelah ketiga wanita tersebut. Dia merasa pusing untuk beberapa saat, seperti terjebak dalam pusaran air di air yang dalam. Dia tidak dapat menemukan arah dan tidak dapat melihat apapun. Dia hanya berkeliaran di pusaran air. Di pusaran air kehidupan itu gelap gulita, dia tidak bisa melihat apapun. Xiao Han dan Huo Feng keduanya sepertinya menghilang dari sisinya lagi. Dengan tegas menjaga jejak kekosongan dalam pikirannya, dia mengikuti metode catatan rahasia Taiksu untuk menenangkan jiwanya. Seperti air di sumur kuno, tidak ada riak, dan dia diam-diam merasakan perubahan di sekitarnya. Saat pusaran kehidupan terus tenggelam, ia seolah memanfaatkan kedalaman danau. Kecepatan tenggelamnya semakin cepat, bahkan tubuhnya seakan tak mampu menahan tekanan air di dalamnya. Dalam situasi ini, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dia akhirnya mau tidak mau mengubah bagian tubuhnya, membuat beberapa sisik dan duri di tubuhnya muncul. Begitu tubuhnya berubah, rasa tidak nyaman itu segera hilang. Di bawah tekanan yang sangat besar ini, dia menjadi aman dan sehat, dan tidak lagi merasakan pusing. Namun, dia masih tidak bisa melihat situasi di sekitarnya, dan dia hanya bisa merasakan bahwa dia perlahan-lahan tenggelam ke kedalaman danau, dan tenggelam ke area yang tidak diketahui dan misterius. Saya tidak tahu berapa lama, tapi dia akhirnya menginjakkan kakinya di tanah, dan cahaya segera padam. Matanya menyesuaikan untuk beberapa saat, dan dia perlahan-lahan melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas, dan kemudian dia langsung terpana oleh pemandangan yang menarik perhatiannya. 530.